Cerita berfokus kepada seorang siswi SMA yang bernama Dong-eun. Di sekolah itu, ia kerap menjadi korban perundungan teman-temannya yang lain. Tidak tanggung-tanggung, mereka tega menyiksanya hingga tubuhnya penuh dengan bekas luka. Tidak ada alasan khusus mereka melakukan perundungan tersebut. Mereka hanya suka melakukannya pada orang yang mereka anggap lemah. Dong-eun sempat beberapa kali mengadukan mereka, bahkan ia sampai melapor ke polisi. Namun mereka merupakan anak-anak orang kaya yang sangat berpengaruh, sehingga mereka dapat terlepas dari hukum dengan mudah. Untuk mengobati lukanya, Dong-eun sering datang ke UKS. Seperti saat itu, dia datang meminta obat luka bakar. Perawat di sana pun bertanya-tanya, siapa yang tega melakukan hal itu padanya. 제가요. Dong-eun tinggal sendirian di sebuah losmen yang dibayar bulanan dengan uang tabungannya. Namun di malam itu, pasukan Yeonjin tiba-tiba sudah menjarah kamarnya. Mereka menemukan celengan yang berisi uang tabungan Dong-eun. Dong-eun pun memohon agar mereka tidak mengambil uang yang sudah ia kumpulkan dengan susah payah. Yeonjin pun setuju, asalkan Dong-eun mau menari selagi mereka minum. Namun lagi-lagi, mereka dengan sadisnya kembali menyiksa Dong-eun. 싫으면 다른 선택지도 있긴 있어? Keesokan harinya, Dong-eun kembali datang ke UKS. Tapi saat itu UKS tutup karena perawat sekolah tiba-tiba berhenti. Dia sempat ingin bunuh diri, seakan tak ada seorang pun yang peduli dengan hidupnya. Sekarang di kakinya juga terdapat bekas luka bakar yang belum diobati. Terlihat di seluruh badannya dipenuhi dengan luka, yang mungkin bekas luka itu tidak akan pernah hilang seumur hidupnya. Pagi harinya, terdengar kabar bahwa Dong-eun keluar dari sekolah. Dong-eun juga menulis bahwa alasannya keluar dari sekolah adalah karena ia kerap menjadi korban bullying. Namun pihak sekolah malah menentang alasan yang ditulis Dong-eun. Mereka menganggap kekerasan yang dialami Dong-eun hanyalah lelucon di antara teman. Dong-eun pun membalikkan keadaan. Bagaimana jika kekerasan yang dia alami dirasakan oleh anak pria ini? Apakah dia masih bisa menganggap ini hanyalah lelucon? Dong-eun memiliki seorang ibu yang bekerja di barbershop. Hari itu dia dipanggil ke sekolah untuk bertemu dengan orang tua Yeonjin. Orang tua Yeonjin memberikannya uang 1 juta won, tapi dengan syarat kalau Mihae harus menandatangani formulir yang telah disediakan, di mana itu adalah surat pengunduran diri Dong-eun dengan alasan gagal menyesuaikan diri. 사인이 없는데 그냥. Ketika kembali ke rumahnya, Dong-eun melihat bahwa kamar itu telah kosong, di mana tanpa sepengetahuannya, ibunya telah mengosongkan kamar tersebut. Dong-eun juga melihat surat pengunduran diri yang telah ditandatangani ibunya sendiri dengan alasan yang dibuat-buat. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, setelah putus sekolah Dong-eun bekerja di sebuah kedai gimbap. Sesekali dia merasakan gatal di bekas lukanya. Sering juga dia memikirkan cara cepat untuk menghilangkan rasa gatal tersebut dengan melompat ke sungai dan mati tenggelam contohnya. Sementara di sisi Yeonjin, setelah Dong-eun pergi, mereka terpaksa mencari korban baru yang tubuhnya masih bersih dari luka bakar dan semacamnya. Lalu tiba-tiba, Dong-eun datang sendirian menemui mereka. Di sana dia berbicara dengan Yeonjin dan mengungkapkan bahwa tujuan hidupnya saat ini adalah Yeonjin. Mulai hari ini, Dong-eun menjadikan Yeonjin sebagai mimpinya, dan dia berharap suatu saat nanti bisa bertemu lagi dengan Yeonjin. Di tahun 2006, Dong-eun kini bekerja di sebuah pabrik tekstil. Selain kesibukannya dalam bekerja, Dong-eun juga harus terus belajar. Karena telah putus sekolah, Dong-eun terpaksa mengikuti ujian GED. Dan hari itu, ia mendapat kabar baik. Itu artinya sekarang Dong-eun bisa mendaftar di universitas dan mengikuti seleksi seperti yang lain. Itu juga berarti bahwa Dong-eun harus berusaha lebih keras lagi agar bisa diterima di universitas yang ia inginkan. Seorang karyawan di sana sangat mengerti keadaan Dong-eun.
walaupun mereka belum pernah kenal sebelumnya. Di tahun 2008, Dong-un memutuskan untuk berhenti dari pekerjaannya karena ternyata dia lulus menjadi mahasiswa di salah satu universitas. Dan itu adalah pertama kali Song-hee berbicara dan mengenalkan dirinya pada Dong-un. Singkat waktu, tibalah kita di tahun 2012. Saat itu Lisara sudah menjadi seorang pelukis. Dia bahkan mempunyai galerinya sendiri. Tapi ada yang berbeda. Sekarang Myung-oh menjadi kurir narkoba dan sering mengantar barang tersebut buat Sarah, yang katanya merupakan sumber inspirasinya. Sementara Hae-jung sekarang menjadi seorang pramugari. Dan Jae-jun mewarisi lapangan golf milik ayahnya. Hae-jung juga dikabarkan sedang dekat dengan Jae-jun. Sementara orang yang menjadi tujuan hidupnya yaitu Yeonjin sekarang menjadi pembawa acara perakiraan cuaca yang sering tayang di televisi. Sekarang Song-hee menjadi satu-satunya teman dekat Dong-un. Dia sering membantu Dong-un mencari tahu tentang teman-teman lamanya. Song-hee juga sudah tahu tentang perbuatan keji mereka dan tahu akan balas dendam Dong-un pada mereka. Untuk membalas dendamnya, Dong-un perlu strategi dan cara yang bagus agar pembalasan dendam itu dapat dikenang seumur hidup mereka. Untuk mencari uang tambahan, Dong-un juga mengajar les privat. Belum cukup dengan perundungan di sekolahnya, Dong-un juga mendapat pelecehan bahkan dari muridnya sendiri. 가슴 한번 보여주시면 진짜 이번 시험 잘 볼게요. Tapi Dong-un sudah mengantisipasi akan hal tersebut, sehingga dia merekam setiap pembelajaran yang dia lakukan. Dan dengan rekaman tersebut, dia mendapat uang lebih dari orang tua siswa sebagai uang tutup mulut. 제 입은 돈으로 막으시면 됩니다. Setelah mengajar les, Dong-un merasakan kepalanya sangat pusing dan tiba-tiba saja ia pingsan. Di sebelah Dong-un terlihat seorang dokter magang yang kali itu juga menjadi pasien di sana akibat berkelahi dengan beberapa pria. Saat tersadar, Dong-un mendapati dirinya sudah berada di rumah sakit. Itu pertama kali mereka saling bertatapan. Dan pertama kali juga Yo-jong melihat bekas luka di tangan Dong-un. Namun belum sempat berkenalan, Dong-un pun pergi. Semenjak hari itu, Yo-jong sering mengikuti Dong-un untuk mengenal lebih dekat sosoknya yang sangat misterius. Hari itu adalah hari pernikahan Yeonjin. Terlihat teman-teman SMA-nya turut hadir dalam acara tersebut, tak terkecuali Dong-un yang melihat dari kejauhan. Dong-un sering melihat orang bermain Go sambil mempelajari caranya. Kali itu dia bertemu lagi dengan Yo-jong. Dong-un pun bertanya alasan Yo-jong mengikutinya, dan Yo-jong pun menjelaskan berdasar hasil tes Dong-un di rumah sakit, dia menderita anemia atau kurang darah. Itu sebabnya Dong-un sering merasa pusing bahkan sampai hilang kesadaran. Yo-jong juga bertanya mengapa Dong-un suka melihat orang bermain Go. Dong-un berkata dia suka bermain Go, hanya saja ia tak tahu caranya. Yo-jong pun dengan senang hati mengajarkannya dan siap menjadi guru untuk Dong-un. 해드려요. 바둑가에. Dan di malam itu adalah pelajaran pertama Dong-un dalam bermain Go. Hampir setiap hari di sela waktu luangnya, Dong-un dan Yo-jong bermain Go. Dan hari itu, Dong-un berterima kasih karena telah membimbingnya selama ini dan berkata ini adalah pelajaran terakhirnya. 아주 가해 해야 돼요. 나 한 번도 못 이겼잖아요. Di tahun 2015, Dong-un lulus ujian seleksi guru dan menjadi guru baru. Lalu kita pergi ke tahun 2021. Du-yong adalah seorang pengusaha kaya raya. Dia sempat berpacaran dengan Yeonjin selama 2 tahun, kemudian memutuskan untuk menikahinya. Diketahui, Du-yong sangat pilih-pilih dalam mencari pendamping hidupnya. Bahkan dia menikahi Yeonjin karena Yeonjin merupakan siswa terpintar yang selalu mendapat peringkat pertama di sekolah tersebut. Sekarang mereka sudah mempunyai seorang putri yang bernama Ha Ye-sol. Selain sebagai kurir narkoba, Myung-oh juga bekerja sebagai asisten Jae-jun.
Saat itu dia datang ke toko pakaian milik Jejun dan tanpa sengaja ia bertemu Dong-un yang ingin membeli sepatu di sana. Melihat paras Dong-un yang cantik, Myung-oh pun bersikap baik padanya, bahkan membelikannya sepatu. Tapi sekarang hidup mereka sudah berbeda. Sekarang Myung-oh hanyalah pesuruh Jejun, sementara Dong-un sudah menjadi seorang guru SD. Tentu saja, Jejun mendapat semua kekayaan ini berkat warisan dari orang tuanya. 아직도 전재중 심부름 중? 야, 이 씨발 그런 게. Di malam itu, Dong-un sedang mencari sesuatu di tempat sampah. Lalu tiba-tiba, seorang wanita tua menemukan barang yang Dong-un cari. Wanita itu sudah mengamati gerak-gerik Dong-un selama 6 bulan. Tapi wanita itu berjanji tidak akan melaporkan Dong-un. Malah dia akan membantunya. Asalkan Dong-un juga mau membantu wanita tersebut untuk membunuh suaminya. 같은 편 먹고 싶어요. Diketahui, wanita ini sering mendapat kekerasan dari suaminya. Tak hanya dirinya, putrinya juga sering disakiti oleh ayahnya sendiri. Sama seperti Dong-un, mereka hanyalah korban yang tak bersalah. Beberapa hari kemudian, mereka bertemu di satu tempat, dan Hyung-nam memberikan data diri suaminya. Sementara Dong-un memberikan data diri orang-orang yang ingin ia selidiki. Sebagai imbalan, Dong-un akan membayar Hyung-nam jika berhasil melakukan tugasnya. Dong-un juga meminta Hyung-nam belajar mengemudi. Dong-un juga akan memberikan les privat pada putri Hyung-nam. 좋은 소식 들고 올게요. Di akhir pekan, Dong-un menepati janjinya untuk mengajar Sona. Pelajaran mereka berlangsung di kereta. Sementara Hyung-nam lulus ujian mengemudi dan mendapatkan SIM. Dong-un juga mengajarkannya menggunakan kamera yang nanti bisa digunakan dalam penyelidikannya. Nantinya, foto-foto tersebut akan diletakkan Hyung-nam di mobil Dong-un dan Dong-un akan datang mengambilnya. Di salah satu foto terlihat Yeonjin yang datang ke klinik mata bersama putrinya, yang ternyata Yesol menderita buta warna. Di malam itu, Du-yong bertemu seseorang di tempat bermain Go. Di sana banyak terlihat beberapa pemain Go yang salah satunya adalah Dong-un, di mana dia berhasil mengalahkan semua pemain Go di tempat itu. Do-yong juga merupakan penggemar Go. Saat itu dia mempelajari strategi yang dimainkan Dong-un. Namun Yeonjin sama sekali tak menyukai permainan tersebut. Menurutnya itu permainan membosankan dan hanya membuang-buang waktu. 나 되게 적게 입고 잘 거야. Seperti biasa, di akhir pekan Dong-un mengajar les privat di kereta. Dan tanpa sengaja, ia bertemu Yojong. Dong-un pun menunda les privatnya untuk berbicara dengan Yojong. Sudah lama mereka tak bertemu. Setelah pelajaran terakhir, Dong-un tiba-tiba menghilang dan tak ada kabar sama sekali. Semenjak Dong-un pergi, Yojong sering datang ke taman dan menunggu kedatangannya. Sebelum berpisah, Yojong memberikan kartu namanya kalau Dong-un ada niat untuk menemuinya. 그럼 조심히 가요. Malam harinya, Dong-un kembali ke apartemennya. Di sana Dong-un sempat menyewa sebuah kamar, namun tak pernah ia tempati. Pemilik tempat itu juga heran, untuk apa menyewa kamar tapi dibiarkan kosong. Hari itu, Dong-un tiba-tiba mengunjungi rumah wali kelasnya dulu saat di sekolah, yaitu Kim Shin-tae. Karena tidak bertemu selama bertahun-tahun, Shin-tae bahkan tidak ingat siapa yang di depannya saat ini. Dan ternyata, Shin-tae adalah ayahnya Suhan. Shin-tae pun akhirnya ingat orang yang ada di depan matanya adalah seorang siswi yang dulu pernah ia pukuli. Di sisi lain, Sarah sedang ada pameran lukisan. Teman-teman dekatnya juga turut hadir di sana. Kemudian mereka berkumpul di aula tempat biasa mereka menyiksa Dong-un. Saat itu hanya Myung-oh yang tidak berada di sana. Lalu tiba-tiba Dong-un datang ke tempat tersebut. Mereka hampir tak mengenalinya karena perubahan dirinya. 진짜 오랜만이다. 다들 잘 지냈어? Setelahnya, Dong-un menemui direktur sekolah Semyong. Dia berniat melamar menjadi guru di SD Semyong. Dan dengan sedikit ancaman, Dong-un pun diterima dengan mudah. By the way, SD Semyong adalah tempat putrinya Yeonjin sekolah. Ini adalah waktu yang sudah dinanti-nanti Dong-un,
yaitu balas dendam pada siapa saja yang telah menyakitinya. Yeonjin yang tahu akan hal itu tiba-tiba marah melihatnya. Kini cita-cita Yeonjin sudah tercapai, di mana dia memiliki suami yang kaya dan pekerjaan yang cukup bagus, juga seorang putri yang cantik. Dong-un mengingatkannya, bagaimana jika semua yang dia miliki itu hilang karena kesalahannya di masa lalu. 암튼 반가웠어 다들. Setelahnya, Jae-jun pun menugaskan Myung-oh untuk menyelidiki niat Dong-un sebenarnya. Myung-oh pun berpura-pura tidak tahu, padahal mereka sudah sering bertemu. Hari itu mereka pun saling berdiskusi tentang apa niat Dong-un pada mereka. Saat itu Yeonjin ditelepon putrinya yang berkata kalau sepatunya basah karena tumpahan susu. Yesol juga berkata bahwa wali kelasnya sekarang sudah berbeda, di mana Dong-un menjadi wali kelasnya. 담임이 누구라고? Sementara itu di kelasnya, Dong-un menyapa murid barunya. Dia berkata, 3 hal berikut tidak ada artinya di kelas ini, yaitu pekerjaan orang tua, harta orang tua, dan koneksi orang tua para murid tersebut. Dia juga menegaskan untuk tidak merundung murid lain hanya karena bajunya lebih jelek, mobilnya lebih murah, atau rumahnya lebih kecil. 그런데도 친구를 괴롭힌다면 선생님은. Setelah mendengar berita itu, dengan bergegas Yeonjin langsung menuju ke sekolah dan menemui Dong-un. Yeonjin awalnya berpikir bahwa Dong-un tidak akan jadi apa-apa. Hidupnya akan tetap susah dan dia akan menderita selamanya. Namun dia salah. Seperti yang dikatakan Dong-un saat SMA, bahwa Yeonjin adalah tujuan hidupnya. Itulah yang menjadi motivasinya sehingga dia dapat sukses seperti sekarang. Dong-un juga pernah berkata kalau mereka akan bertemu lagi di masa depan. Dan sekarang apa yang dikatakan Dong-un terbukti. Yeonjin sampai terkesan dengan pencapaiannya, karena pasti butuh usaha yang sangat keras untuk meraih semua itu. 그럼 그냥 그때 죽었어야지! 누구 좋으라고? Sebelum berlalu, Yeonjin mendapat kabar bahwa wali kelas mereka dulu yaitu Kim Shin-tae telah meninggal dunia. Kita kembali saat pertemuan Dong-un dengan Shin-tae. Setelah Shin-tae mengingat Dong-un, dia memberikan bunga untuknya. Tapi Shin-tae ternyata alergi harum bunga karena dia menderita penyakit asma. Dong-un juga mengingatkan kembali tentang apa yang pernah dilakukan Shin-tae padanya. Tapi belum sempat berbicara, Shin-tae memaksanya diam. Suhan yang tak tahu apa-apa memaksa ayahnya untuk masuk. Dia kemudian bertanya apa yang terjadi sebenarnya. Dong-un pun menjelaskan apa yang dilakukan ayahnya. Dia juga sudah mengunggah perbuatan Shin-tae tersebut di situs web dinas pendidikan. Sementara Suhan yang baru tahu hal tersebut sangat marah dengan ayahnya. Dia membiarkan ayahnya mati karena penyakit asmanya. Jadi intinya bukan Dong-un yang membunuh Shin-tae. Kini Dong-un mengancam Yeonjin bahwa putrinya akan menjadi tempat balas dendamnya. Dong-un juga bertekad akan membuat Yeonjin menderita seperti ia dulu. Setelahnya, Dong-un menemui perawat di sekolahnya dulu. Dari dulu, dia selalu khawatir pada Dong-un, tapi dia tidak punya kekuatan untuk melawan keluarga Yeonjin. Sebelum Dong-un, ada seorang siswi bernama Sohee yang juga menjadi korban perundungan kelompok Yeonjin. Tapi dia tidak sekuat Yeonjin, sehingga Sohee memutuskan bunuh diri dengan melompat dari gedung sekolah. Dong-un pun menjelaskan bahwa dia akan balas dendam pada orang yang menyakitinya. Wanita itu tidak menentang tujuannya. Dia hanya berharap agar Dong-un memenangkan pertarungannya. Kemudian Dong-un bertemu lagi dengan Myung-oh. Sebelumnya dia sempat mempekerjakan Myung-oh untuk menggali informasi dari teman-temannya. Sekarang Myung-oh menjadi agen ganda yang berpihak pada Dong-un dan juga kelompok Yeonjin. Di sana Myung-oh memberikan barang yang Dong-un minta, yaitu buku akun narkoba Sarah dan informasi pria yang sangat disukai Haejong. Selanjutnya Dong-un memberikan lokasi tempat Myung-oh bisa mendapatkan uang, di mana lokasi itu adalah kamar mayat dan jenazah yang ia temui adalah Yoon So-hee. Jadi So-hee sudah di sini dari tahun 2004. Bahkan tagihannya sudah mencapai hingga 100 juta won. Dulu, polisi menyimpulkan bahwa dia mati bunuh diri. Tapi orang tuanya tidak setuju dan sampai sekarang mereka tak menjawab telepon dari pihak kamar mayat.
Mereka juga tak bisa memindahkan mayat tanpa persetujuan keluarganya. Sementara di sisi lain, Du-yong datang ke klub Go untuk mencari Dong-un. Semenjak melihat Dong-un, dia sangat penasaran dengan permainannya. Di saat yang sama, Dong-un pun tiba di sana. Du-yong pun mengajak Dong-un bermain bersama. Sekarang bukan cuma putrinya, bahkan suaminya juga dekat dengan Dong-un. Dan Dong-un pun berhasil memenangkan permainan itu dan mendapat 20.000 won sebagai taruhannya. Beberapa waktu setelah permainan itu, mereka sempat bertemu lagi. Di sana Du-yong mencoba mengorek informasi tentang Dong-un, seperti tempat tinggal, tempat kerja, dan lain-lain. Tapi Dong-un tak menjawab semua pertanyaannya dan hanya mengalihkan pembicaraan. Du-yong pun merasa tertarik dengan sifat Dong-un yang misterius. Dia memberikan kartu namanya kalau Dong-un perlu sesuatu. Untuk membalas dendam, Dong-un harus mengeluarkan banyak uang. Selain bayaran Hyungnam, Dong-un juga harus melunasi biaya parkir, uang bensin, dan lain-lain. Tapi Dong-un sudah mempersiapkan semuanya. Dia menabung uang yang ia dapat dari mengajar les sejak umur 20 tahun. 돈 모아놨습니다. 걱정 마세요. Selain itu, Hyungnam juga sangat ahli dalam hal mata-mata. Bahkan dia berencana mencuri HP Hyojong untuk mendapat informasi lebih banyak. Hyungnam juga mengikuti ibunya Yeonjin dan mendapat fakta bahwa dia datang ke dukun tiap 2 minggu sekali bersama seorang pria yang dicurigai sebagai selingkuhannya. Namun Dong-un melarang untuk mengikuti pria tersebut karena dia adalah kepala polisi. Di sisi lain, Yeonjin yang merasa putrinya terancam kini mulai bergerak. Dia menemui kepala sekolah dan bertanya bagaimana Dong-un diterima di sekolah tersebut. Menurut kepala sekolah, Kim Shin-tae yang merekomendasikannya kepada direktur. Kepala sekolah sendiri tidak tahu kalau mereka saling mengenal. 그럼 그 이력서 좀 볼 수 있을까요? Saat Dong-un mengajar di kelas, Yeonjin sempat mengintip dan di sana ia melihat Dong-un berada di belakang anaknya sembari memegang gunting. Setelahnya, Yeonjin menemuinya dan berjanji akan membayar berapa saja yang Dong-un minta untuk mengganti kerugian fisik dan mental yang pernah dia sebabkan. Yeonjin juga berjanji tidak akan pernah muncul lagi di hadapan Dong-un setelahnya. Yeonjin juga bersedia meminta maaf jika itu yang Dong-un mau. Tapi Dong-un tidak menginginkan semua itu. Dia hanya ingin Yeonjin mendapat hukuman dari apa yang ia lakukan. 신이 널 도우면 형벌, 신이 날 도우면 참. Yeonjin berkata, apa yang dia lakukan pada Dong-un itu sudah lama berlalu dan tak seharusnya Dong-un balas dendam pada putrinya karena itu adalah balas dendam yang salah. Namun Dong-un tidak melakukan apapun pada Yesol. Sampai sekarang juga tidak ada bagian tubuhnya yang terluka. Di sisi lain, Jae-jun mendapat paket entah dari mana yang berisi sikat gigi yang bertuliskan nama Ha Yesol. Yeonjin yang masih ketakutan kini mengusulkan agar Yesol pindah sekolah ke luar negeri. Namun hal itu terdengar aneh karena ia masih berusia 8 tahun dan kedua orang tuanya berada di Korea. Yeonjin lalu meminta agar ia dipertemukan dengan Direktur Kim yang merupakan teman main golf Du-yong. Dia pun memberitahu bahwa wali kelas Yesol yang baru sedikit gila. Tak sampai di situ, Yeonjin juga menyewa orang untuk mencari tahu lebih dalam tentang Dong-un. Menjelang penerbangannya ke Shanghai, Hyungnam berhasil mencuri ponsel Haejong dan mengetahui kata sandinya. Haejong baru sadar ketika sudah berada di kamar hotel. 한 번만 더 몸무게 바뀌면 씨발 뭐야? Ayah Sarah adalah seorang pastor. Saat itu dia melihat Dong-un juga menjadi jemaat di sana. Profesi ayahnya tersebut sangat berbanding terbalik dengan kelakuan anaknya yang sering merundung orang tak berdosa. Sarah juga sering mengkonsumsi narkoba dan suka tidur dengan banyak pria. Dong-un pun memberikan tasnya dan meminta Sarah mengisinya dengan uang sebagai ancaman tutup mulut. Yojong seringkali mengirim pesan ke Dong-un, bahkan pesan itu sudah beberapa tahun yang lalu. Tapi Dong-un tak pernah sekalipun membalasnya. Namun kali itu, Dong-un tiba-tiba membalas pesan darinya. Yojong pun sangat kaget. Setelah 8 tahun mengirim pesan, baru kali ini pesannya dibalas.
Tapi kali itu, Dong-un hanya bertanya tentang obat yang bernama Cialis. Tanpa pikir panjang, Yojong pun langsung mengajak Dong-un bertemu. Yojong pun menjelaskan, Cialis adalah obat yang mengandung tadalafil. Biasanya orang yang memakainya untuk mengatasi takut ketinggian. Namun dari sudut pandang dokter, itu adalah obat disfungsi ereksi. Dari sana Yojong berpikir bahwa Dong-un punya pacar dengan penyakit seksual. 친한 사람이에요? 그 약상자요. Dong-un juga meminta maaf karena sempat menghilang begitu saja setelah Yojong mengajarinya ilmu bermain Go. Dong-un juga meminta agar Yojong berhenti mengirim pesan karena katanya dia tidak menyukai Yojong. Ya walaupun Yojong tidak percaya perkataan Dong-un itu. Mungkin memang benar, saat ini Dong-un belum tertarik mencari pasangan, melainkan dia hanya fokus pada misi balas dendamnya. 내가 행복하게 해줄게요. Keesokan harinya, Dong-un bertemu lagi dengan Myung-oh. Setelah memeriksa mayat Sohee, dia merasa apa yang ditemukan Dong-un adalah harta karun. Karena kemungkinan besar Sohee mati karena didorong dan jatuh dari gedung sekolah. Mungkin salah satu dari kelompok Yonjin yang melakukannya, yang pasti bukan Myung-oh. Sekarang tersisa 4 orang yang mungkin melakukannya. Myung-oh pun meminta Dong-un memberitahu siapa pelakunya, dan dia akan memeras siapapun itu sebagai imbalan tutup mulut. Di tempat lain, ketiga anggota Yonjin sedang berkumpul. Sarah menceritakan kalau Dong-un juga sedang memerasnya. Sementara Yonjin bersedia membayar Dong-un berapapun namun dia menolak. Mereka juga bertanya-tanya tentang keberadaan Myung-oh yang sudah lama tak terlihat. Setelah mendapat info pelakunya, Myung-oh pun mulai bergerak. Dia menghubungi temannya satu persatu. Semenjak pertemuannya dengan Dong-un, Yojong sering kepikiran dengan perkataannya. By the way, ibu Yojong merupakan direktur di rumah sakit. Hari itu dia memberitahu kalau dia akan berhenti bekerja di rumah sakit. Yojong memilih untuk membuka praktek miliknya sendiri di Semyong. Dia juga mengaku ada seorang gadis yang ia taksir. Namun sifat gadis itu sangat dingin dan sangat susah untuk mendapatkannya. Sementara itu, Yonjin mulai menggunakan kekuatan dukun untuk melindungi putrinya dari mara bahaya. Sebenarnya ketakutan terbesar Yonjin bukan hanya soal Yesol akan disakiti oleh Dong-un. Tapi dia juga takut kalau Yesol tahu akan perbuatan ibunya saat SMA dulu. 안 올라가. 이건 엄마가 해결할 테니까. Di sisi lain, Dong-un mulai menggeledah ponsel Hejong. Di sana terdapat jadwal penerbangan serta beberapa foto Hejong. Di malam harinya, mereka kembali bertemu. Sebelumnya Hyung-nam meminta untuk memata-matai Myung-oh. Tapi Myung-oh terakhir terlihat saat ia membeli tiket pesawat. Ketika Jae-jun pulang ke rumahnya, dia mendapati barang-barang yang berantakan. Jae-jun pun langsung tahu kalau itu perbuatan Myung-oh. Di sisi Yeonjin, saat itu dia sedang mencari berita tentang kekerasan di sekolah. Kemudian dia mendengar teman reporternya bergosip tentang dirinya dan berkata kalau Yeonjin adalah penyiar cuaca yang tidak bisa menulis naskahnya sendiri. Yeonjin pun langsung menghampirinya. Apa yang dikatakan Sumi memang benar, dan alasan Yeonjin masih menjadi penyiar cuaca karena suaminya merupakan investor terbesar di televisi tersebut. Dong-un masih mencari keberadaan Myung-oh. Kali itu dia bertanya pada Song-hee. Di sana ditemukan kalau Myung-oh membeli tiket pesawat ke Vladivostok, tapi dia tidak pernah naik pesawat tersebut. Song-hee juga memeriksa setiap hotel yang dipesan Myung-oh, tapi dia tidak pernah check-in. Dengan kata lain, Myung-oh masih berada di negara ini, tapi Dong-un tak yakin apa Myung-oh masih hidup. Di tempat lain, Du-yong membangun sebuah tempat di atas gedung yang akan digunakan untuk bermain Go. Du-yong sepertinya tergila-gila dengan permainan Dong-un, sampai-sampai dia menyiapkan semua ini. Bukan hanya Dong-un yang mencari Myung-oh, tapi Sarah yang saat itu sedang sakau karena kehabisan narkoba juga berulang kali menghubunginya. Ketika Dong-un dalam perjalanan, Hyung-nam memberitahu kalau mobilnya sedang diikuti. Hyung-nam juga berada tepat di belakang mobil yang mengikuti Dong-un tersebut. Dong-un pun berniat mengatasinya sendiri agar keberadaan Hyung-nam tidak terekspos.
Setelah kecelakaan itu, mereka pun meminta ganti rugi. Namun saat itu mereka meminta uang tunai. Dong-un yang saat itu tidak bawa uang cash lantas memberikan nomor teleponnya. Dan mereka meminta Dong-un mengantar uang kerugian saat ditelepon nanti. Setelahnya, Hyung-nam pun menghampirinya. Dong-un mempertanyakan kenapa Hyung-nam mengikutinya. Padahal harusnya hari ini dia mengikuti Jae-jun. Hyung-nam pun menjelaskan kalau Jae-jun tadi berada di depan sekolah Dong-un. Saat itu dia sedang mengamati Ye-sol. Lalu kebetulan saat Hyung-nam mengikutinya, dia melihat Dong-un yang sedang diikuti. Hyung-nam pun membawakan makanan sebagai bukti perkataannya. Dong-un pun meminta maaf karena telah mencurigainya. Menurutnya Hyung-nam adalah orang yang baik. Bahkan impiannya pun sangat sederhana, di mana ia ingin makan malam di restoran berdua saja bersama putrinya. 꿈 이루게 해드릴게요. Ketika di kantornya, Duyung mendapat sebuah paket. Keesokan harinya, dia menemui Jae-jun. Duyung langsung bertanya tentang keberadaan Myung-oh. Jae-jun pun berkata ada urusan apa dengan Myung-oh sehingga Duyung juga mencarinya. Namun Duyung tidak memberitahu apapun. Dia hanya ingin tahu tentang alamatnya, keluarganya, dan apapun yang berhubungan dengan Myung-oh agar dapat mencarinya. Di malam itu, taman bermain Gu milik Duyung sudah ramai pengunjung. Salah satunya adalah Yojong. Saat itu dia menghubungi Dong-un dan mengajaknya bermain Gu untuk menyelesaikan pertandingan terakhir mereka. Banyak hal di dunia ini yang mengingatkannya akan trauma masa lalunya. Sepertinya trauma itu tidak bisa hilang sebelum dendamnya terbalaskan. Tiba-tiba saja, Dong-un mampir ke rumah baru Yojong. Yojong yang melihatnya langsung mempersilahkannya masuk dan memberikan minum. Sebelumnya, Yojong pernah menanyakan apa tujuan Dong-un dan mengapa ia lakukan semua itu. Kini Dong-un pun bersedia menceritakannya, semua kepedihan dan kesakitan yang pernah ia alami. 들을래요? Di sisi lain, Jae-jun mendapat sebuah paket yang berisi hasil tes DNA dirinya dengan Ye-sol. Berdasar hasil tes itu, didapat kemungkinan 99,9% kecocokan, yang artinya Ye-sol adalah anak Jae-jun, bukan Duyong. 애가 존나 예쁘다 했어. Hae-jung juga mendapat paket yang berisi beberapa foto. Setelah mendengar semua ceritanya, Yojong berpikir kalau Dong-un balas dendam, maka dia tidak ada bedanya dari mereka yang telah menyakitinya. Dan andai kata pembalasan dendam itu berhasil, maka selanjutnya apa yang Dong-un dapat? Tapi tentu saja, Yojong mudah berkata begitu, karena tidak merasakan kehidupannya seperti Dong-un. Bahkan hanya melihat satu tangan saja, raut wajah Yojong langsung berubah. Dan dia langsung syok ketika melihat seluruh tubuh Dong-un yang penuh dengan bekas luka. Setelah melihat semuanya, sekarang Yojong pun bersedia menjadi sekutu Dong-un untuk membantunya balas dendam. 할게요, 망나니. Dong-un menjelaskan tujuan utamanya adalah Yeonjin. Saat pembalasan dendamnya berakhir, Dong-un mau kalau Yeonjin tidak memiliki siapapun di sisinya, baik suami, anak maupun teman. Yojong pun memberitahu kode akses pintu rumah tersebut. Dia ingin mereka bermain Gu ketika salah satu dari mereka berada di rumah tersebut. Jadi jika Dong-un ada di rumah itu, dia akan memainkan gilirannya. Dan ketika Yojong pulang, maka dia juga akan memainkan gilirannya. Tak peduli seberapa lama mereka menyelesaikan permainan tersebut, itu adalah cara agar mereka tetap terhubung. Yojong juga bersedia melakukan apapun perintah Dong-un. 그럼 동훈 후배가 하는 말은 그게 무슨 말이든. Ketika di rumahnya, Duyong melihat foto-foto lama istrinya. Di foto tersebut terlihat semua sahabatnya kecuali Myung-oh. Di saat yang sama, Yeonjin masuk ke ruangan itu. Duyong langsung bertanya tentang keberadaan Myung-oh. Tapi setiap orang yang ia tanyai tentang keberadaan Myung-oh selalu bertanya kembali apa Myung-oh juga mengancamnya. Hal itu menambah kecurigaan bahwa Myung-oh juga mengancam teman-temannya yang lain. Ketika di ruangannya, Ibu Yojong mendapat beberapa surat, yang salah satu surat tersebut membuatnya sangat kaget, di mana surat tersebut berasal dari Kang Yongchon yang dikirim dari lapas. Yongchon adalah seorang pembunuh yang telah membunuh direktur rumah sakit.
atau ayahnya Yojong. Saat itu, Dong-un sedang menunggu Sarah yang membawa tas yang penuh dengan uang seperti perjanjian mereka. Tapi setelah mendapat semua uang itu, urusan Dong-un dan Sarah masih belum selesai. 죽으면 꼭 천국 가. 사는 동안 Setelah mendapat uangnya, Dong-un pun berniat mengirim Sun-a untuk belajar di Amerika Serikat. Di tempat lain, Jae-jun sedang menemani Hye-jong mencoba gaun pengantin. Rencananya mereka akan menikah. Tapi Jae-jun sepertinya membatalkan rencana tersebut karena dia sudah tahu kalau Hye-jong berkencan dengan pria lain. Setelah tahu kalau Yosol anaknya, Jae-jun pun meminta kepada pengacaranya untuk melakukan proses hukum untuk mendapatkan Yosol kembali. Namun menurut pengacaranya, proses hukum tidak bisa dilakukan walaupun Jae-jun adalah ayah kandungnya. Jae-jun memang ayah kandungnya, tapi Do-young tetap ayahnya. Dengan kata lain, selama Do-young tidak menelantarkan anaknya, maka Jae-jun tidak punya kesempatan menang di pengadilan. Jae-jun hanya bisa ajukan gugatan jika orang tua sah jelas tidak bisa punya anak saat itu, seperti salah satu dari mereka di penjara atau dalam perjalanan bisnis. Namun karena semua itu tak mungkin, jadi skenario terbaik Jae-jun saat ini bukanlah gugatan hukum, melainkan perceraian kedua orang tuanya. 이혼? Di malam itu, Hyung-nam melapor hasil penyelidikannya. Saat itu dia sedang menyelidiki pria yang tempo hari mengikuti mobil Dong-un, hingga dia tiba di satu tempat dan melihat pria yang pernah bersama ibu Yeonjin ke dukun, yang artinya mereka adalah anggotanya. Tapi pikiran Dong-un saat itu hanya terfokus pada keberadaan Myung-woo. Menurutnya Myung-woo tidak mungkin hilang begitu saja. Dong-un berasumsi, sebelum menghilang kemungkinan Myung-woo sempat menemui Yeonjin. Lalu kita kembali saat Dong-un memberitahu siapa pembunuh Sohee. 바뀌었지. Dong-un juga memberikan bukti untuk memperkuat dugaannya, di mana Sohee menggenggam ini saat ia terjatuh. Dong-un meminta agar Myung-woo menghubunginya lebih dulu saat mau memeras Yeonjin. Dong-un juga tidak akan meminta sepeser pun dari uang yang diberikan Yeonjin pada Myung-woo, karena yang dia mau hanya pengakuan dari Yeonjin. Karena jika Myung-woo berhasil mendapat uangnya, maka secara tak langsung itu merupakan pengakuannya. Setelah ditinggal Jae-jun, ternyata Hye-jong masih punya simpanan pria lain yang bernama Tae-yuk. Saat itu dia menemui calon mertuanya dan memberikan berkas-berkas tentang data dirinya, termasuk hasil pemeriksaan kandungannya. Di saat yang sama, Dong-un juga berada di sana. Wanita itu menyambut Dong-un dengan sangat ramah, karena ternyata Dong-un merupakan pengunjung tetap di kuil tersebut. Juga wanita itu sebenarnya sangat berharap kalau Dong-un lah yang menjadi istri anaknya. 태우기 짝으로 공들여는. Di tempat lain, Yeonjin menemui Jae-jun karena tanpa sepengetahuannya, Jae-jun dan suaminya sempat bertemu. Jae-jun pun menjelaskan apa inti pertemuan mereka. Sekarang Jae-jun yang bertanya, kenapa Yeonjin merahasiakan soal Yesol? Padahal Yeonjin sendiri tahu kalau Yesol adalah anak Jae-jun. 사랑한 적은 있는지. Hari itu, diadakan pertemuan antara ayah dan para murid. Di sana terlihat Do-young sebagai wali dari Yesol dan juga Jae-jun yang juga adalah walinya. Tapi di sana Jae-jun mengaku kalau dia ingin menemui wali kelas mereka yang merupakan teman sewaktu SMA. Ketika Dong-un masuk, dia memperkenalkan dirinya. Dan itu pertama kalinya Do-young tahu kalau lawannya bermain Go adalah wali kelas anaknya. 아끼는 거 뺏겨본 적 있어요? Kita mundur sebentar saat pertemuan Hye-jong dan calon mertuanya. Saat itu dia menghampiri Dong-un dan meminta maaf serta memohon ampun. Menurutnya kesalahan yang ia lakukan dulu karena ia dipaksa oleh Yeonjin. Tapi dia tidak sanggup ketika Dong-un ingin membalas perbuatannya. Yang artinya, kalau dia tahu apa yang dilakukannya dulu itu menyakitkan, kenapa dia mau melakukannya? Dong-un pun mengembalikan ponselnya dan berkata semua rahasia terbesar Hye-jong sudah dipegangnya. Tak ingin rahasianya terbongkar, Hye-jong pun bersedia menjadi sekutu Dong-un dan siap mematuhi perintahnya. Dong-un pun memberikan tugas pertamanya, yaitu melapor pada polisi bahwa Myung-woo menghilang. Setelahnya, Jae-jun pun menemui Dong-un. Dong-un sempat teringat, saat SMA dulu mereka pernah hampir melecehkannya.
Seperti sekarang, beberapa perkataan Jae-jun seperti merendahkannya. Jae-jun memperingatkannya kalau Dong-un menyentuh Ye-sol, maka Jae-jun sendiri yang akan turun tangan. Tapi dia tidak tahu kalau Dong-un lah yang mengirim sikat gigi Ye-sol. Sekarang Dong-un memperingatkannya agar tidak membantu Yeonjin dengan cara apapun. Jika Jae-jun tidak ingin Ye-sol terluka, maka dia harus menjadi sekutu Dong-un. Jae-jun pun setuju dengan kesepakatan mereka. 선생님 말씀은 잘 들어야 안 됐어. Di sana juga pertama kali Jae-jun tahu kalau putrinya buta warna. Beberapa waktu kemudian, Do-young mengajak Hae-jung bertemu. Dia langsung menanyakan apa hubungan Yeonjin dan Dong-un. Hae-jung pun kaget dari mana mereka saling mengenal. Do-young pun berkata kalau dia pernah bermain Go bersama Dong-un. Akhirnya Hae-jung pun bercerita kalau Yeonjin sering merundung Dong-un sewaktu SMA dulu. Perundungan itu dimulai saat Yeonjin yang hari itu ada piket membersihkan kamar mandi sekolah. Namun tangannya terlalu bagus untuk melakukan hal tersebut, sehingga dia meminta Dong-un yang menggantikannya. Namun Dong-un tidak menjawab apapun, sehingga kesabaran Yeonjin pun habis. Dan begitulah awal penyiksaan tersebut. Hae-jung meminta agar Do-young bertanya langsung pada Yeonjin untuk cerita lengkapnya. Setelahnya, Do-young datang ke tempat bermain Go dan bertemu Yeojong di sana. Ternyata mereka sudah saling kenal. Mereka pun memutuskan untuk mengobrol sembari bermain Go. Ketika pulang ke rumah, Yeonjin sudah menunggu kepulangan suaminya itu. Tanpa banyak bicara, Do-young langsung bertanya, apakah Dong-un merupakan orang yang tidak Yeonjin sukai? Tapi Yeonjin mengalihkan pembicaraan mereka. Do-young pun langsung curiga, apalagi ketika ia mengingat bahwa Yeonjin pernah berkata kalau wali kelas Ye-sol gila. Bahkan ia berencana mengirim Ye-sol ke luar negeri. Namun Do-young belum bertanya tentang yang diberitahu oleh Hae-jung. 그러니까 열지 말아야 할 상자는 열지 말라. Beberapa hari setelahnya, Yeonjin menemui ajudannya yang telah mendapat informasi lengkap tentang Dong-un. Dari semua informasi tersebut, tidak didapatkan celah untuk mencari kesalahan yang diperbuat Dong-un, karena dia merupakan warga negara teladan. Lalu Yeonjin teringat tentang ibunya Dong-hun, yaitu Jong Mi-hee. Dulu saat di sekolah, strategi ini sangat berhasil. Dong-un sebelumnya juga pernah mengintai ibunya. Bahkan dia meletakkan foto ibunya tersebut bersama para pelaku. 엄마요. Sementara di sisi lain, ibu Yeojong datang ke penjara. Di sana dia menemui tahanan yang telah membunuh suaminya. Alasannya bertemu tahanan tersebut karena ternyata tahanan itu sering mengirim surat pada Yeojong yang mengingatkannya tentang insiden pembunuhan tersebut. Alhasil, surat darinya membuat Yeojong tidak bisa lupa akan kejadian itu. Entah apa tujuannya, terlihat juga kesehatan mental pria ini terganggu. Berita tentang hilangnya Myung-oh kini sudah diterima pihak kepolisian, yang artinya Hae-jung sudah menjalankan tugasnya. Hae-jung bahkan mengaku kalau dia yang melaporkannya. Dia berkata, alasannya melapor adalah karena ia takut kalau Myung-oh sampai dibunuh. Namun Sarah tidak menerima apapun alasannya, karena dia merupakan pelanggan tetap yang selalu membeli narkoba dari Myung-oh. Dengan dilaporkannya Myung-oh, polisi pasti akan menyelidiki tentang dirinya dimulai dari orang-orang terdekatnya. Di sisi lain, Dong-un memberitahu Hyung-nam bahwa ia berencana mengirim Sun-a untuk melanjutkan sekolah ke Amerika. Dia juga menyiapkan uang sebagai bekal Sun-a di sana. Nantinya setelah Sun-a tiba di Amerika, maka dia akan mendengar kabar kalau ayahnya telah meninggal. Mungkin Hyung-nam akan dicurigai sebagai pembunuh suaminya, tapi Sun-a akan aman. Jadi intinya, Dong-un tidak ingin melibatkan Sun-a dalam rencana pembunuhan suami Hyung-nam tersebut. Dong-un memberikan Hyung-nam pilihan untuk ikut atau mundur. Setelah mengantongi alamat Dong-un, Yeonjin pun langsung datang ke apartemennya. Namun ada hal yang mengejutkan. Ternyata lokasi apartemen itu berada tepat di depan rumah Yeonjin. Di tempat yang berbeda, Do-young sedang menunggu kedatangan Dong-un. Pertemuan mereka kali ini bukan untuk bermain Go, melainkan karena Do-young punya banyak pertanyaan yang mau dia tanyakan pada Dong-un. Di sisi Yeonjin, dia naik ke atap apartemen itu.
dan terlihat rumahnya dapat terlihat dengan jelas dari atas situ. Hyunjin kemudian membayar seorang pengurus apartemen itu untuk membuka kamar Dong-un. Hyunjin pun masuk ke kamar tersebut dan melihat banyak foto-foto target balas dendam Dong-un, termasuk foto dirinya. Kembali lagi ke sisi Do-young, dia menduga bahwa Dong-un sengaja mendekatinya. Dong-un pun membenarkan hal tersebut. Bahkan awalnya dia belajar bermain Go adalah untuk rencana itu. Namun lama-kelamaan ia jadi suka. Karena pada dasarnya, inti bermain Go adalah membangun rumah. Do-young juga menduga bahwa Dong-un mengirim foto ini padanya. Dan Dong-un pun membenarkannya. 일부러 접근했으면 느낌상 아주 가까울 것 같은데. Sementara itu, Yoo-jong saat itu berada di kamar mayat. Namun saat melihat ke dalamnya, mayat So-hee sudah tidak berada di sana. Setelah melihat semua itu, Hyunjin akhirnya sadar kalau seharusnya dia tidak merundung Dong-un. Lalu tiba-tiba, seseorang masuk ke ruangan itu, yang ternyata itu adalah Do-young. Berlatar di tanggal 17 Oktober, saat ini kita melihat Myung-oh yang keluar dari stasiun kereta. Lalu dia mulai menghubungi temannya satu persatu, dimulai dari Lee Sara, di mana dia memeras Sara yang ikut serta saat pembunuhan So-hee. Myung-oh bahkan punya video mereka yang terlibat dan mengancam akan menyebarkan video tersebut jika Sara tak memberi apa yang ia minta. Myung-oh juga menghubungi bosnya yaitu Jae-jun. Sebelumnya Myung-oh sempat mengirim bukti penggelapan yang dilakukan Jae-jun. Lalu Myung-oh mengancamnya akan menyebarluaskan bukti tersebut jika Jae-jun tidak membayarnya uang tutup mulut. Dia juga terlibat dalam pembunuhan So-hee dan itu juga turut menjadi ancaman Myung-oh. Kemudian dia menghubungi Hae-jong, tapi bukan untuk memerasnya, melainkan untuk mengajaknya melarikan diri ke luar negeri dan mengajaknya hidup bersama. Myung-oh bahkan berkata kalau selama ini dia mencintai Hae-jong. Lalu di tanggal 19 Oktober, dia memberitahu Dong-un kalau dia sudah menghubungi teman-temannya yang terlibat, kecuali Hyunjin. Lalu kita kembali saat Do-young memergoki Hyunjin yang menyelinap ke kamar Dong-un. Hyunjin yang panik lantas bertanya mengapa suaminya ada di sini. Hyunjin juga berpikir apakah Do-young dan Dong-un pernah dekat hingga pertemuan yang bisa dibilang disengaja ini terjadi. Tapi di sana Do-young lah yang harusnya bertanya, apalagi melihat foto-foto di kamar Dong-un yang semuanya tentang Hyunjin. Do-young pun bertanya apakah Hyunjin pernah merundung orang dan mendorongnya sampai mati. Sementara percakapan mereka disaksikan oleh Dong-un dari tempat lain. Namun Hyunjin tidak menjawab apapun. 볼만큼 보고 와. Do-young sempat melihat beberapa foto di dinding. Di sana ada foto putrinya saat di dokter mata. Juga foto saat ia berbicara dengan Jae-jun. Kemudian scene berpindah ke kamar mayat, yaitu saat Yoo-jong memeriksa mayat So-hee yang sudah tidak berada di tempatnya. Yoo-jong lantas bertanya pada dokter yang berjaga. Dokter itu berkata sebenarnya dari awal mayat So-hee memang tidak berada di kamar mayat, melainkan di pendingin. Dokter itu juga sebenarnya kurang tahu mengenai kasus So-hee, tapi ia mendapat perintah langsung dari mendiang ayah Yoo-jong yang merupakan direktur di rumah sakit tersebut. Ketika di rumahnya, polisi datang untuk mewawancarainya atas kasus hilangnya Myung-oh. Sebelumnya kita tahu Hae-jong lah yang melapor ke polisi kalau Myung-oh menghilang, yang setelah mendapat laporan itu polisi langsung menyelidikinya. Dari hasil penyelidikan, polisi mengetahui kalau Myung-oh terlibat narkoba. Jae-jun pun menjelaskan kalau sebelumnya Myung-oh bekerja dengannya, namun sudah 3 minggu ia tak terlihat. Tapi ada satu orang yang selalu mencarinya, yaitu Ha Do-young atau suaminya Hyunjin. Di stasiun televisi, saat itu tiba-tiba Dong-un menemui Hyunjin dan mengajaknya ngopi bareng. Saat itu Hyunjin berkata kalau memang Dong-un ingin balas dendam mengapa dia tak lapor polisi saja daripada harus buang-buang waktu menyelidiki mereka semua. Hal itu membuat Hyunjin berpikir kalau Dong-un tidak punya cukup bukti tentang dirinya. Mungkin memang benar, tapi saat ini Dong-un sedang mengumpulkan beberapa bukti pendukung lainnya, seperti video Hyunjin ini yang sudah diupload ke internet. Juga bukti kekerasan fisik yang pernah dilakukan Hyunjin, serta rekam medisnya. Namun sebenarnya alasan Dong-un menemuinya adalah untuk memberi Hyunjin kesempatan terakhir.
yaitu membawa semua bukti itu ke kantor polisi dan menyerahkan diri serta mengakui semua perbuatannya, atau pilihan kedua, Dong-un sendiri yang akan menghukum Yeonjin dengan caranya. Tentu kedua pilihan itu tidak ada yang mudah dan jelas Yeonjin menolak keduanya. Yeonjin bahkan merasa kalau apa yang dilakukannya bukanlah kesalahan. Malah dia berkata kalau Dong-un beruntung karena berkat perundungan yang dilakukannya, Dong-un terobsesi untuk bekerja keras dan sekarang bisa menjadi guru. Dengan penolakan itu, maka secara otomatis Yeonjin mengambil pilihan kedua atau menunggu hukuman balas dendam dari Dong-un. Duyong sempat mengambil salah satu foto dari kamar Dong-un, di mana itu adalah foto putrinya dan Jae-jun. Sebelumnya Jae-jun pernah berkata kalau ia punya anak rahasia. Kemudian sekretarisnya berkata kalau polisi akan mewawancarai Duyong. Dia juga menyerahkan titipan Myung-woo, di mana itu merupakan rekaman suara Myung-woo yang berkata kalau ia tahu perselingkuhan yang dilakukan Yeonjin. Kemudian saat kembali ke rumahnya, dia melihat paper bag dari toko Siesta yang sangat banyak. By the way, Siesta adalah nama toko pakaian yang dimiliki Jae-jun. Malam itu, saat Dong-un kembali ke rumah Yojong, dia melihat Yojong yang sedang memasang tenda kemah, lengkap dengan semua hiasan lampu di dalamnya. Bukan hanya tenda, Yojong juga menghias ruang tamunya yang seakan-akan mereka sedang berkemah. Semua itu dilakukannya untuk mengakrabkan diri dengan Dong-un. Keesokan harinya, geng perundung sedang berkumpul, di mana mereka mendapat informasi kalau polisi menjadikan kasus Myung-woo menjadi penyelidikan narkoba. Sarah yang sedang sakau saat itu melampiaskan kekesalannya pada Haejong. Tapi mereka punya masalah lebih besar, yaitu bukti perundungan yang pernah mereka lakukan. Juga pemerasan yang dilakukan Myung-woo atas keterlibatan mereka dalam kasus pembunuhan Sohee. Sebenarnya, dulu Dong-un pernah melaporkan mereka soal kasus Sohee, di mana barang bukti yang ia punya adalah bed nama Yeonjin. Namun ibunya Yeonjin bersekongkol dengan polisi dan akhirnya kasus itu tidak berlanjut. Sekarang bed nama itu disimpan oleh ibu Yeonjin dan yang pernah ditunjukkan Dong-un pada Myung-woo adalah bed nama palsu. Hal itu agar memancing Myung-woo untuk memeras Yeonjin. Namun polisi tidak mempercayai informasi yang diberikan Dong-un, mengingat tidak ada bukti yang Dong-un punya. Di malam harinya, Hyung-nam sedang bergegas menuju ke rumahnya. Saat itu dia melihat Sun-a yang penuh dengan luka, di mana ayahnya yang mabuk kembali melakukan KDRT. Hyung-nam pun merasa sangat bersalah, ya walaupun Sun-a berkata kalau itu bukanlah salahnya. Memang tabiat ayahnya saja yang buruk. Melihat kondisi putrinya, Hyung-nam terpikir dengan tawaran Dong-un, di mana dia berencana untuk mengirim Sun-a ke luar negeri. Mungkin di sana Sun-a bisa meraih cita-citanya, yaitu menjadi pemandu sorak dan berkencan dengan kapten tim sepak bola. Sun-a juga setuju untuk pergi ke Amerika, tapi ia meminta ibunya berjanji harus segera menyusulnya. Di tempat yang berbeda, Yojong sedang bertemu ibunya yang baru selesai mengoperasi pasien. Awalnya ibunya berpikir kalau tujuan Yojong menemuinya karena ingin minta uang, tapi ternyata bukan. Melainkan Yojong ingin minta izin ibunya kalau dia akan membantu seseorang untuk membalas dendam. Ibunya sempat berpikir hal itu karena teror yang dilakukan Yongchon. Namun apapun alasannya, ibunya mengizinkannya jika hal itu bisa membuat Yojong bahagia. Hanya saja dia berpesan agar tidak tertangkap. Saat itu, perawat di sekolah Dong-un dulu menyerahkan titipan Myung-woo, di mana itu adalah laporan insiden Sohee. Dulu Dong-un mendapat berkas itu saat di kamar mayat, tepatnya di tahun 2011. Waktu itu, ibu Sohee meminta bantuannya karena kasus pembunuhan putrinya diputuskan polisi sebagai kasus bunuh diri. Padahal ibunya sangat yakin Sohee dibunuh. Dari laporan medis, diketahui kalau saat terbunuh, Sohee sedang hamil. Di kamar Dong-un, dia melepas semua foto-foto penyelidikannya atau target balas dendamnya. Tapi setelah semua foto itu dilepas, Dong-un baru sadar kalau ia kehilangan satu foto. Di tempat lain, terlihat ibu Yeonjin yang masuk ke satu ruangan, dan di sana terlihat bed nama Yeonjin yang ternyata tersimpan di sana. Seperti biasa, Hyung-nam akan menyerahkan hasil penyelidikannya. Namun saat itu, tiba-tiba Yeonjin sudah berada di sana. Dan ternyata, dia yang mengambil foto yang Dong-un cari.
Sebelumnya, mata-mata Yeonjin memberitahu kalau Dong-un punya dua mobil yang berbeda. Dari sana Yeonjin mengambil kesimpulan kalau ada orang lain yang membantu Dong-un dalam penyelidikannya. Yeonjin juga mengenal semua foto yang ditempel di kamar Dong-un kecuali foto ini. Yeonjin juga sudah mencari tahu tentang keluarga Hyungnam, termasuk putri Hyungnam. Dan sekarang Sun-a dijadikan Yeonjin sebagai ancaman atas perilakunya. Mendengar ancaman itu, Hyungnam sangat ketakutan. Sebelumnya kita tahu kalau Hyungnam setuju untuk membantu Dong-un karena Dong-un menjanjikan akan membalas dendam pada suami Hyungnam. Sekarang Yeonjin menawarkan kesepakatan yang sama, di mana dia akan membunuh suami Hyungnam. Bahkan Yeonjin berjanji akan membunuhnya lebih cepat daripada Dong-un. Sebagai gantinya, Hyungnam mulai sekarang harus menjadi sekutu Yeonjin dan melakukan apa yang dia perintahkan. Ketika Dong-un tiba di lokasi, Hyungnam sudah tidak berada di sana. Di mana saat itu dia buru-buru membawa Sun-a pergi dari rumah. Sun-a sempat bertanya kemana mereka akan pergi. Tapi bahkan Hyungnam sendiri tidak tahu kemana tujuan mereka. Namun yang pasti, dia berencana pergi beberapa hari dari kota untuk menghindari mata-mata Yeonjin yang selalu mengikutinya. Sun-a jelas tak mengerti apapun karena dia tidak tahu pekerjaan ibunya saat ini. Dia bahkan baru tahu kalau ibunya bisa mengemudi. Hingga keesokan harinya, Dong-un terus menghubungi Hyungnam, tapi nomornya selalu tidak aktif. Lalu dia menghubungi Haejong yang kali itu baru turun dari pesawat. Kemudian dia meminta Haejong untuk memancing Yeonjin ke alamat yang ia kirim. Perintah Dong-un juga disertai ancaman. Jika Haejong menolaknya, maka Dong-un akan memberitahu calon mertuanya kebenaran tentang dirinya. Di saat yang sama, Dong-un melihat ibunya sedang mengamuk sambil mencarinya. Di mana sebelumnya, Yeonjin secara pribadi menemui Mihi. Yeonjin menceritakan tentang Dong-un, di mana sudah 10 tahun mereka tidak bertemu. Ibunya sangat kaget ketika mendengar Dong-un sekarang menjadi guru. Kemudian Yeonjin meminta ibunya untuk membuat agar Dong-un dipecat dari sekolah. Untuk tugas itu, Yeonjin menjanjikan satu tas berisi uang sebagai bayaran. Tapi lamanya waktu sepertinya tidak membuat sifat ibunya berubah, yang gila akan uang dan harta. Dan Mihi pun setuju akan kesepakatan mereka. Dong-un yang sudah dipermalukan kemudian membawa ibunya ke rumahnya. Di sana dia langsung tahu kalau semua ini pasti rencana Yeonjin yang berniat untuk melawan balik. Sesuai perintah Dong-un, Haejong mengajak Yeonjin bertemu di klinik dokter bedah Yojong. Di sana Haejong berkata kalau Dong-un sering bermain go dengan suami Yeonjin. Haejong juga menunjukkan tas mahal yang katanya adalah pemberian dari Duyong. Yeonjin pun sangat kaget karena tanpa sepengetahuannya, Duyong pernah menemui temannya sendiri. Malam harinya, tiba-tiba saja Hyungnam menghubungi Dong-un dan mengajaknya bertemu. Hyungnam langsung menceritakan kalau Yeonjin telah menemuinya. Hyungnam sempat menghilang beberapa hari untuk menghindari mata-mata Yeonjin, juga agar Dong-un tidak salah paham dan mengira kalau ia berpihak pada Yeonjin. Hyungnam pun memohon agar Dong-un menjaga Sun-a yang dijadikan Yeonjin sebagai ancaman. Agar rencana mereka berhasil, sekarang Hyungnam akan berpura-pura berpihak pada Yeonjin. Sebelum terbang ke Amerika, Dong-un meletakkan Sun-a di rumah perawat sekolahnya dulu. Dong-un juga menyita ponselnya agar Sun-a tidak mengetahui misi rahasia Dong-un dan ibunya. Tapi yang pasti, Dong-un memberitahunya kalau semua yang dilakukan ibunya adalah untuk melindunginya. Ketika Jae-jun di tokonya, dia sempat mengajak karyawannya untuk menemaninya membeli kado Natal. Lalu karyawan itu memberitahu kalau Duyong pernah datang sendirian ke toko itu. Namun dia hanya mencoba satu baju lalu kemudian pergi. Mereka kemudian mengecek rekaman CCTV di toko. Ini juga pertama kalinya Duyong datang sendirian ke toko. Jae-jun pun mulai mengamati video itu. Namun dia menemukan sesuatu yang janggal, di mana video CCTV terakhir yaitu pada tanggal 20 Oktober. Sedangkan tanggal 19 dan sebelumnya sudah dihapus atas permintaan Yeonjin. Jae-jun mulai bertanya-tanya apa yang terjadi di tanggal 19 sehingga Yeonjin menghapus videonya. Ketika di rumahnya, Duyong teringat soal foto yang pernah dikirim seseorang, juga kartu nama Myung-oh. Dari sana Duyong mengambil kesimpulan kalau yang mengirim itu adalah Dong-un dan ia ingin Duyong menemui Myung-oh. Kemudian Duyong datang ke satu hotel, lalu tanpa sengaja ia bertemu Dong-un.
Saat itu Dong-un membuka jasnya dan terlihatlah semua bekas luka di tubuhnya. Sementara di sisi lain, Yeonjin datang ke klinik bedah Yojong, di mana Yeonjin ingin melakukan operasi plastik. Dari beberapa anestesi yang tersedia, Yeonjin memilih anestesi tidur. Obat itu pun disuntik ke tubuhnya dan seketika Yeonjin mengantuk. Ketika hampir tertidur, Yojong tiba-tiba bertanya apa yang ia lakukan pada Myung-woo. Lalu kita kembali ke pertemuan Myung-woo dan Yeonjin di toko pakaian siesta. Myung-woo diam-diam merekam pembicaraan mereka, namun tiba-tiba ada yang menelponnya dan Yeonjin langsung tahu tentang rekaman suara itu. Sebelumnya, Myung-woo memeras Yeonjin akan memberitahu suaminya tentang perselingkuhannya dengan Jae-jun. Namun ancaman itu tak membuat Yeonjin takut. Kemudian Myung-woo mengeluarkan kartu asnya, yaitu mengenai pembunuhan Sohee. Yeonjin pun langsung terdiam. Apalagi ketika mendengar kalau Myung-woo akan membawa berita ini ke stasiun TV tempat ia bekerja. Sebagai tutup mulut, Myung-woo memintanya memberikan 1 miliar won. Namun Yeonjin yang murka tiba-tiba menyerang Myung-woo hingga kepalanya terluka parah. Setelah membunuh Myung-woo, Yeonjin dengan segera membereskan sisa kejahatannya. Dia juga menyewa orang untuk memindahkan mayat Myung-woo. Juga Yeonjin menghapus rekaman CCTV dan memusnahkan ponsel Myung-woo. Orang yang membantunya merupakan kepala polisi yang bernama Yongjun. Ketika kejadian itu, Myung-woo sempat mencakar kaki Yeonjin. Lalu kepala polisi memerintahkan anggotanya untuk menghilangkan bukti tersebut. Saat Yeonjin bangun, dia melihat Yojong berada di sampingnya. Yeonjin langsung histeris karena ia merasa Yojong sudah melakukan sesuatu padanya dan membuka rahasianya. Lalu kita kembali ke pertemuan Dong-un dan Du-yong. Di sana Du-yong bertanya apakah Yeonjin penyebab semua luka di tubuh Dong-un. Tapi kali itu Dong-un tidak ingin membahas soal lukanya, melainkan ia meminta Du-yong untuk meninggalkan Yeonjin. Di mana dia merasa kalau Du-yonglah sumber kejayaan Yeonjin dan dia tak mau ada orang lain di sisi Yeonjin, terutama suaminya. Tapi kali itu Du-yong berkata kalau dia tak akan meninggalkan Yeonjin. Ya walaupun hingga kini dia belum tahu apa alasannya. Saat itu Hyung-nam mendapat kiriman dari Dong-un, di mana itu merupakan informasi tentang orang tua angkat Sun-a di Amerika nanti. Untuk mengelabui Yeonjin, Dong-un memberikan ponsel Sun-a. Dan mulai sekarang mereka akan berkomunikasi lewat ponsel tersebut. Setelah kunjungannya, Yeonjin terus kepikiran apa yang terjadi di hari itu. Apakah tanpa sengaja ia menceritakan semuanya? Lalu Yeonjin pun bertanya langsung pada Yojong yang kebetulan lewat. Lalu Yojong pun menjelaskan kalau saat tertidur Yeonjin memanggil nama Myung-woo beberapa kali. Lalu Yeonjin pergi ke supermarket untuk belanja. Dia juga memberitahu Du-yong untuk makan malam di rumah. Tapi setibanya di rumah, dia melihat Du-yong yang sedang makan. Yeonjin yang kesal lantas membuang makanan yang ia beli. Lalu ia mengungkit soal pertemuan suaminya dan Dong-un. Yeonjin juga berkata kalau itu adalah perselingkuhan. Tapi dengan santainya, Du-yong menjawab, lantas bagaimana dengan Yeonjin dan Jae-jun? Hari itu adalah hari terakhir Sun-a di Korea, karena dia akan segera pergi ke Amerika. Walaupun Dong-un dan ibunya tidak bisa mengantar kepergiannya, namun Sun-a berterima kasih karena telah memberinya harapan serta hidup baru. Di sisi lain, Hae-jong juga mencari keberadaan Myung-woo yang sudah beberapa hari tak terlihat. Saat itu dia mengambil tablet Myung-woo yang tertinggal di mobil Jae-jun dan melihat ada rekaman suara tersimpan. Ketika mendengar rekaman suara itu, diketahui kalau itu adalah rekaman suara Myung-woo dan Yeonjin saat pertemuan mereka di siesta. Sementara itu Jae-jun sangat penasaran dengan rekaman CCTV di tokonya di tanggal 19 Oktober. Dia kemudian menemui orang yang bisa memulihkan rekaman CCTV yang telah dihapus. Jae-jun yang sangat penasaran bahkan membayar orang itu lebih untuk menyelesaikannya dalam waktu 3 hari. Sedangkan Yeonjin juga mulai bergerak dengan menyuap suami Hyung-nam. Tapi saat itu dia tak melihat Sun-a di sekolahnya. Sebelum pesawat ke Amerika pergi, Dong-un meminta Hyung-nam untuk menemui putrinya di bandara. Baru saja ia membuka pintu, tiba-tiba Yeonjin sudah berada di depan rumahnya. Yeonjin ternyata sudah tahu soal keberangkatan Sun-a.
Dan seperti biasa, Yeonjun mengancamnya akan mencegah Sun-a pergi. Hyungnam pun langsung memohon dan berkata akan berpihak padanya. Saat itu Yeonjun bertanya tentang orang lain yang membantu Dong-un. Hyungnam lantas berkata memang ada seorang pria yang membantunya dan dia bersedia menyelidiki pria tersebut. Di tempat lain, ibu Yeonjun sedang menemui kepala polisi, di mana ia mendapat informasi kalau putra direktur rumah sakit atau Yojong sedang menyelidiki kematian Sohee. Informasi itu juga mengatakan kalau mayat Sohee tidak berada di kamar mayat, melainkan di pendingin. Artinya setelah 18 tahun kematiannya, mayatnya tetap utuh dan sewaktu-waktu tetap bisa dilakukan otopsi. Yeonjun kemudian memerintahkan anggotanya untuk menyelidiki mayat tersebut karena berdasar hukum membekukan mayat lebih dari 10 tahun adalah tindakan ilegal. Sementara suaminya yang sudah kehabisan uang kini kembali memukuli Hyungnam. Apalagi ia sempat mendengar berita kalau Sun-a pergi meninggalkan mereka. Hyungnam pun hanya bisa pasrah karena baginya yang terpenting putrinya bisa selamat dari kekerasan yang selama ini dilakukan ayahnya sendiri dan mungkin bisa hidup bahagia walau tanpa ibunya. Setelah dipukuli, Hyungnam mendapat pesan dari putrinya yang mengabarkan kalau ia sudah tiba di Amerika. Lalu ia melihat suaminya pulang ke rumah. Di saat bersamaan, Dong-un menghubunginya. Tapi Hyungnam menolak panggilan itu dan langsung mematikan ponselnya. Ketika suaminya tiba, dia melihat Hyungnam yang membawa tas yang berisi uang. Sok-jae pun langsung bertanya dari mana ia mendapat uang tersebut. Hyungnam kemudian menjelaskan kalau uang itu didapatnya dari seorang wanita. Di sisi lain, Ibu Yeonjun tiba-tiba mendapat pesan yang berkata, di mana si pengirim pesan itu berada tepat di luar toko. Di malam harinya, kita melihat Yeonjun yang sedang memasukkan mayat Myung-oh ke rumah duka. Sebelumnya dia berkata akan menguburkan mayat itu, tapi mungkin dia bisa menjadikan mayat itu sebagai sumber penghasilannya di masa depan. Baru saja ia pergi, Dong-un dan Yojong tiba di rumah duka, di mana ternyata Yojong sudah membeli rumah duka tersebut. Kejadian itu bukanlah suatu kebetulan, bisa dibilang itu semua adalah rencana Dong-un. Sebelumnya Hyungnam yang ditugaskan memata-matai Yeonjun sempat melihat dia beberapa kali pergi ke rumah duka yang sudah ditutup. Walaupun tempat itu tutup selama 3 tahun, tapi mereka masih menggunakan listrik di dalamnya. Yang artinya tempat itu nampak tutup dari luar, tapi bagian dalamnya masih difungsikan. Kemudian Dong-un merasa kalau Yeonjun tidak akan menguburkan mayat Myung-oh, melainkan akan meletakkannya di tempat itu. Walaupun itu hanya tebakannya, tapi Yojong bersedia membeli tempat tersebut untuk membuktikan apakah tebakan Dong-un benar. Dan begitulah ceritanya sampai mereka menemukan mayat Myung-oh. Melihat mayat Myung-oh yang divakum, Dong-un merasa kalau Yeonjun punya motif tersembunyi terhadap keluarga Yeonjin. Sementara Hyungnam yang kini menjadi agen mata-mata ganda memberitahu tentang pria yang membantu Dong-un, yaitu dokter bedah plastik yang pernah Yeonjin kunjungi. Hyungnam juga memberitahu kalau dia adalah anak direktur rumah sakit. Sementara ibu Yeonjun yang terus diteror kali itu menemui Yeonjun. Karena panik, dia sempat memaki-maki Yeonjun karena ia merasa harusnya itu tugas Yeonjun untuk menanganinya. Kali itu Jae-jun kembali mendapat paket yang dikirim oleh Dong-un sendiri. Paket itu berisi foto-foto Yesol yang diambil oleh Jong-ho, salah satu guru SD di sekolah tersebut. Hingga keesokan harinya, Jae-jun langsung datang ke sekolah dan menemui Jong-ho. 조정호가 누구세요? Lalu tiba-tiba, ketika Jae-jun menghajarnya, tanpa sepengetahuannya, Yesol melihat perkelahian itu. Kemudian ia lantas menelpon ayahnya dan menceritakan yang terjadi. Di tempat berbeda, Sarah sedang meronta-ronta karena dikurung di dalam kamar oleh ayahnya. Dia bahkan baru tahu kalau putrinya selama ini menggunakan narkoba. Dan karena sudah lama dia tak memakai barang itu, tingkahnya jadi sangat agresif. Setelah penyerangan itu, Jong-ho melalui pengacaranya bersedia untuk berdamai. Namun Jae-jun menolaknya karena dia ingin Jong-ho dipenjara. Mengingat dari foto-foto yang diambilnya, dicurigai Jong-ho adalah seorang pedofil. Du-yong juga tiba-tiba datang ke tempat itu dan bertemulah ayah kandung Yesol dan ayah sahnya. Akhirnya mereka mengambil kesepakatan kalau Jae-jun dan Jong-ho akan berdamai.
Namun untuk kasus foto-foto itu, mereka akan mengajukan tuntutan. Tapi pertengkaran Duyong dan Jae-jun baru saja dimulai karena Jae-jun mengatakan dengan jelas kalau ia adalah ayah Yesol. Jae-jun yang kalah dalam pertarungan hanya bisa diam ketika Duyong memintanya untuk tidak ikut campur. Saat itu Ibu Yojong mendapat informasi kalau polisi akan memeriksa rumah sakit atas tindakan ilegal yang dilakukan, yaitu membukukan mayat lebih dari 10 tahun. Diketahui pada tahun 2004, pihak kamar mayat sudah meminta orang tua Sohee menguburkan mayat putrinya. Namun ibunya terus menolak karena dia yakin putrinya bukan bunuh diri. Tanpa ada persetujuan keluarga, mereka tak bisa memindahkan mayat. Jadi ayah Yojong yang kebetulan melihat merasa iba dan memutuskan untuk memasukkan mayat Sohee ke pendingin karena dia percaya pada saatnya nanti kebenaran pasti terungkap. Ibu Yojong juga merasa ada yang janggal dengan tindakan polisi. Mengapa setelah 18 tahun mereka mau mengusut kasus ini? Apalagi kasus yang seharusnya ditangani oleh Kementerian Kesehatan malah diambil alih oleh polisi. 이 친구의 억울함이 아직 풀리지 않... Yeonjin mendapat informasi kalau terjadi keributan di sekolah Yesol langsung bertanya pada suaminya. Lalu Duyong pun menjelaskan kalau selingkuhan Yeonjin datang ke sekolah Yesol sambil mengaku kalau ia adalah ayahnya. Yeonjin yang mendengarkan hanya bisa diam karena apa yang selama ini ia tutupi akhirnya terbongkar. Duyong juga menegaskan kalau Yesol akan tetap menjadi putrinya bahkan saat mereka berdua sudah bercerai. Di tengah kekacauan di sekolah, orang tua murid mendapat informasi kalau salah satu guru di sekolah diterima menjadi guru karena suap. Dan guru itu adalah Dong-un. Seketika, Dong-un pun dikeluarkan dari sekolah. Dan semua itu adalah ulah ibunya yang menerima imbalan dari Yeonjin untuk menghancurkan karir putrinya sendiri. Ibunya juga mendapat barang-barang mahal dari beberapa orang tua murid. Dong-un pun sangat murka melihat ibunya yang kurang waras ini. Dia lantas merusak barang-barang yang didapat ibunya. Tapi bukannya merasa bersalah, dia malah memukul Dong-un hingga wajahnya berdarah. Ketika di mobilnya, tiba-tiba Jae-jun berhenti dan memintanya turun. Untungnya Yojong tiba tepat waktu dan memberi jalan bagi Dong-un untuk pergi. Yojong juga memberikan kartu namanya kalau Jae-jun minta ganti rugi. Keesokan harinya, Dong-un pergi ke gereja. Di depan pintu masuk, dia sempat bertemu orang bayarannya yang memberikannya ponsel. Hyungnam juga ternyata berada di sana. Ketika ia melihat Dong-un, dia lantas melapor pada Yeonjin, di mana gereja yang ia datangi adalah gereja milik keluarga Sarah. Sementara Sarah mendapat pesan yang berisi beberapa foto. Di saat yang sama, para jemaat mendapat pesan dari grup gereja. Sedangkan di tempat lain, Sarah sedang memakai narkobanya. Seketika, efek obat itu membuatnya berhalusinasi dan menampilkan fantasi saat ia bermesraan dengan Myung-woo. Tapi tanpa ia sadari, para jemaat ternyata sedang menonton aksinya sambil merekamnya. Setelah mendapat informasi, Yeonjin langsung datang ke sana dan langsung tahu kalau ini semua adalah rencana Dong-un. Berita itu pun dengan cepat tersebar. Dong-un juga menyebarkan berita kalau Sarah adalah teman seorang penyiar cuaca yang pernah melakukan kekerasan di sekolah. Sesaat sebelum Sarah melarikan diri, polisi tiba di lokasi. Hari itu, Yeonjin diinterogasi oleh petinggi kantornya soal berita tentang penyiar cuaca yang melakukan kekerasan di sekolah. Berita itu memang tidak menuliskan nama sang penyiar cuaca, dia hanya menuliskan nama inisial. Penulis juga tidak menunjukkan bukti yang kuat, sehingga Yeonjin mudah menyangkalnya. Hal yang sama terjadi pada Sarah, namun bedanya dia diinterogasi oleh pengacara dan ayahnya. Di tempat lain, Jae-jun menemui pria yang waktu itu dimintainya untuk memulihkan rekaman CCTV yang hilang pada tanggal 19 Oktober. Namun entah bagaimana, pria itu tidak berhasil memulihkannya, jadi rekaman yang hilang itu akan tetap hilang. Di saat yang sama, Haejong mengajaknya bertemu dan menunjukkan rekaman suara Myung-woo dan Yeonjin. Tapi rekaman itu berhenti sebelum penyerangan itu terjadi. Setelah rekaman diputar ulang, Jae-jun mengetahui kalau lokasi rekaman itu adalah di Siesta.
tokonya sendiri. Kemudian Jae-jun bertanya apakah Hae-jung mau mengasuh anak usia 8 tahun yang dimana adalah putrinya sendiri. Dan Hae-jung pun dengan senang hati bersedia. Di malam itu, Dong-un menemui penjaga toko siesta yaitu Kyung-ran. Kalau kalian ingat, Kyung-ran adalah orang yang menjadi korban geng Yeonjin setelah Dong-un keluar dari sekolah. Dia sudah lama bekerja di siesta. Dia juga tahu kalau Myung-oh sudah mati. Dong-un menemuinya bukan untuk meminta bantuannya, melainkan dia hanya meminta Kyung-ran untuk tidak ikut campur terhadap apapun yang dia lihat. Itu semua demi untuk menyelamatkan masa lalu mereka. Di saat yang sama, Yojong bertemu Du-yong di Taman Go. Mereka pun memutuskan untuk bermain Go sembari mengobrol. Melihat cara bermain Yojong mengingatkan Du-yong pada seseorang. Yojong pun menjelaskan kalau ia belajar bermain Go dari ayahnya dan ia mengajarkan permainan itu pada Dong-un. Namun Du-yong tak mengerti apa alasan Yojong membantu Dong-un balas dendam, padahal harusnya dia bisa mencegahnya. Tapi menurut Yojong, ada hal-hal yang hilang di masa lalu yang sekarang coba Dong-un dapatkan dari balas dendamnya, yaitu kemuliaan serta kehormatannya. Sebagian bisa didapatkan melalui pengampunan atau kata maaf. Yang lain bisa didapatkan lewat balas dendam. Mungkin setelah ia mencapainya, maka hidup Dong-un yang baru akan dimulai. Di malam itu juga, ketika Ibu Yeonjin pulang ke rumah, dia melihat Sok-jae yang berada di depan rumahnya. Lalu ia mendapat pesan kalau Sok-jae sudah tahu kalau Yeonjin ternyata membunuh 2 orang. Pesan itu membuat ibunya sangat syok karena dia belum tahu soal pembunuhan Myung-oh. Hingga keesokan harinya, dia datang ke dukun langganannya. Kebetulan dia berpapasan dengan Hyung-nam. Dan saat itu Hyung-nam melihat berkas suaminya yang sedang dibawa Ibu Yeonjin. Dia menjelaskan pada ibu dukun kalau Sok-jae memerasnya sebesar 1 miliar won. Jadi Ibu Yeonjin berniat memberi 1 miliar itu pada ibu dukun. Namun sebagai gantinya, dia harus membunuh Sok-jae. 10억? Setelah berhubungan dengan Jae-jun, kini Hae-jung tinggal di rumahnya. Dia juga mengakhiri hubungannya dengan Taehyuk, pria yang akan dinikahinya. Yeonjin yang tahu kabar itu langsung menemuinya, di mana ia mencurigai kalau Hae-jung bersekongkol dengan Dong-un dan memintanya untuk datang ke klinik Yojong. Tapi sekarang, Hae-jung berada di dalam perlindungan Jae-jun, jadi dia tidak takut akan semua ancaman Yeonjin. Kemudian Hae-jung menemui Sarah yang menjadi tahanan sementara agar ia tidak melarikan diri. Saat itu juga, Hae-jung memberitahu kalau perundungan Yeonjin terungkap berkat kasus narkoba Sarah. Sementara saat Dong-un di rumah Yojong, dia melihat tumpukan surat dari Yongchon yang dikirim dari penjara. Saat itu Yojong datang ke penjara Chongson. Dia menemui salah satu dokter yang merupakan temannya. Tujuannya datang ke sana adalah untuk melamar menjadi dokter di penjara itu. Ketika berkeliling, Yongchon sempat memanggilnya. Ya, dia adalah orang yang selalu mengirim surat pada Yojong yang berisi peristiwa detail ketika ia membunuh ayahnya, mulai dari menyayat lehernya hingga melihatnya kaku tak bergerak. Belum diketahui pasti apa alasannya membunuh ayah Yojong. Kalau Dong-un punya Yeonjin sebagai tujuannya, Yojong punya Yongchon sebagai tujuan balas dendamnya. 건강하세요. Di tempat lain, penjaga rumah duka saat itu memberitahu Yongjun kalau ada orang yang baru membeli rumah duka. Hari itu, Dong-un mengemasi barang-barangnya. Sebelum pergi, ia juga berpamitan dengan Yesol. Lalu ia menghubungi ibunya dan mengucapkan selamat tinggal. Karena berkat dirinya, Dong-un sekarang semakin menderita. 지금 가니까 내 집에서 나가. Di tempat yang berbeda, polisi tiba-tiba menemui Yeonjin. Polisi itu langsung bertanya tentang kegiatan Yeonjin pada tanggal 19 Oktober. Hingga kemudian Yeonjin melaporkan hal itu pada Yongjun sembari memaki-makinya. Namun Yongjun mengatakan hal yang sangat tidak ingin Yeonjin dengar, di mana ia berkata kalau ia akan segera pensiun dan pindah ke Hawaii. Lalu dia mulai menggunakan Yeonjin sebagai tabungan pensiunnya, di mana ia meminta Yeonjin memberikannya uang serta rumah di Hawaii karena dia belum menguburkan mayat Myung-oh. 뭐라고요? Di saat yang sama, polisi tiba-tiba menemukan mayat Myung-oh. Setelah dikeluarkan, Dong-un datang ke apartemennya dan mengusir ibunya dari sana. Namun ibunya malah mengoceh tak karuan. Dia bahkan berkata menyesal telah melahirkan Dong-un. Dia juga sempat ingin membunuh Dong-un.
Dengan kesal, Dong-un pun berkata kalau dia tidak akan pernah memaafkan ibunya karena ibunya adalah pelaku kejahatan pertama pada Dong-un. Tapi ibunya yang sudah kehilangan akal sehatnya malah membakar rumah itu. Dong-un yang masih trauma dengan api berusaha sekuat tenaga mengatasinya sambil mendekati ibunya dan berkata terima kasih karena tidak pernah berubah. Mungkin kalian bertanya bagaimana mayat Myung-oh bisa berada di pinggir jalan. Sebelumnya, orang bayaran Dong-un sengaja meletakkannya di pinggir jalan agar polisi menemukannya. Sementara, Yongjun yang ingin menunjukkan tiket pesawatnya ke Hawaii tiba-tiba tidak melihat mayat Myung-oh berada di tempatnya. Lalu Hae-jong menghubunginya dan menceritakan kalau mayat Myung-oh baru saja ditemukan dan dia punya bukti kuat yang akan memberatkan Yeonjin nantinya. Sekarang, bahkan teman-temannya satu persatu mulai mengkhianatinya. 난 친구를 둘이나 잃었네 방금. Sementara Yongjun yang takut kebusukannya akan terbongkar, mengambil semua barang berharganya dan berencana untuk melarikan diri. Hari itu, Yojong datang ke apartemen Dong-un dan melihat kekacauan di tempat itu. Namun di sana ia tak menemukan keberadaan Dong-un. Tapi ternyata, diam-diam Dong-un merekam apa yang terjadi semalam. Yojong pun lantas menonton rekaman tersebut, yang ternyata saat itu Dong-un membawa ibunya ke dokter. Dokter mendiagnosa kalau pasiennya itu kecanduan alkohol yang mengakibatkan dia sering mengalami halusinasi. Kemudian ibunya pun dirawat di sana dan mungkin itulah hal terbaik yang bisa Dong-un lakukan untuk ibunya. Di malam harinya, Dong-un mengadakan pertemuan dengan Du-yong, di mana saat itu Dong-un menyerahkan alamat orang tua So-hee. Du-yong sempat bertanya mengapa Dong-un memilih untuk melindungi Ye-sol. Padahal Ye-sol adalah target yang bagus jika ia ingin balas dendam dengan Yeonjin. 하도영 씨도 고통스럽잖아요. 예술이는. Di sisi lain, Yeonjin datang menemui Jae-jun. Di sana ia berpura-pura baru tahu soal kematian Myung-oh yang tujuannya adalah untuk menggali informasi. Jae-jun kemudian menjelaskan kalau polisi menemukan mayat Myung-oh di lokasi yang sama tempat So-hee terjatuh dari atas gedung. Tapi kecurigaan Jae-jun mengarah pada Yeonjin. Yeonjin pun akhirnya mengaku. Lalu ia meminta bantuan Jae-jun untuk membebaskannya dari masalah ini dengan menjanjikan akan membawa Ye-sol padanya. Ketika kembali ke rumahnya, dia melihat Sarah yang sudah bebas sedang berada di sana. Sarah juga sudah tahu kalau Yeonjin lah yang menyebarkan pada wartawan soal berita penggelapan pajak ayahnya. Semua itu dilakukannya untuk menenggelamkan berita tentang dirinya dan mengganti dengan berita yang lebih hangat. Lalu Yeonjin teringat kalau ia pernah mengamuk di rumah duka dan tanpa sengaja meninggalkan barang bukti, yaitu aksesori yang ada di tasnya. Di tempat lain, Jae-jun bertanya pada pengacaranya apakah polisi bisa melakukan otopsi tanpa persetujuan keluarga pasien. Dia bilang bisa jika ditemukan tindak pidana dalam kasusnya. Dari situ, Jae-jun mengajak Du-yong bertemu. Awalnya dia membahas kekalahannya dalam pertarungan mereka yang katanya dia kurang pemanasan dan lain-lain. Tapi Du-yong sepertinya tidak tertarik membahas hal yang tidak penting. Lalu Jae-jun pun mulai memberikan rekaman Myung-oh pada tanggal 19 Oktober. Tanggal terakhir Myung-oh terlihat dan Yeonjin adalah orang terakhir yang ia temui. Dari perkataan itu menuduh langsung kalau Yeonjin yang membunuh Myung-oh. Alasan Jae-jun memberitahu itu bukan agar Yeonjin ditangkap, melainkan dia ingin Du-yong menjadi kaki tangannya. Dan dia tak akan serahkan kasus itu ke polisi. Tapi sebagai gantinya, Du-yong harus menceraikan Yeonjin dan melepaskan haknya sebagai orang tua Ye-sol. Dulu, saat Yeonjin membunuh So-hee, Jae-jun yang memberikannya alibi. Tapi sekarang dia tidak mau melakukan hal serupa untuk kedua kalinya. Sementara itu, ibu Yeonjin mengambil beberapa uang tabungannya dan memberikan uang itu pada dukun. Kemudian ibu dukun menghubungi Sok-ji dan mengajaknya bertemu. Sok-ji yang merasa rezeki akan segera datang sangat kegirangan. Saat itu, ibu Yeonjin dan Yongjun berada dalam satu mobil. Lalu tiba-tiba dia menabrak seseorang yang ternyata orang itu adalah Sok-ji. Setelah diperiksa, Sok-ji tewas di tempat. Ibu Yeonjin pun meminta Yongjun menangani masalah ini. Dia juga menuduh kalau Sok-ji adalah orang bayaran Yongjun. Walaupun Yeonjun berkali-kali menjelaskan kalau mereka bukan komplotan, tapi ibu Yeonjin tetap pada pendapatnya karena ia berpikir bagaimana mungkin Sok-ji tahu soal pembunuhan So-hee kalau bukan Yeonjun yang menyebarkannya.
Lalu tujuan lain adalah ibu Yeonjin berniat menyeret Yongjun bersamanya sebelum ia melarikan diri. Beberapa waktu kemudian, Dong-un datang ke tempat praktek ibu dukun yang ternyata Dong-un berada di sekitar lokasi kecelakaan tersebut. Di tempat lain, Yeonjin kembali ke rumah duka untuk mencari aksesori tasnya yang hilang. Tiba-tiba ada seseorang yang datang ke tempat itu yang ternyata adalah Yojong. Yeonjin juga baru tahu kalau Yojonglah pemilik baru tempat tersebut. Dengan panik, Yeonjin kembali ke mobilnya dan berniat melarikan diri. Tapi sepertinya Yojong sudah mencegah hal itu. Yojong kemudian memberikan apa yang Yeonjin cari. Dia juga membiarkan Yeonjin pergi. Keesokan harinya, polisi menginterogasi Dong-un. Sebelumnya polisi mengecek email dari Myung-woo dan mereka tahu kalau Myung-woo sedang menyelidiki kasus kematian Sohee. Polisi juga tahu kalau yang mengirim email itu adalah Dong-un. Sebelumnya Dong-un pernah menceritakan soal pembunuhan Sohee yang terjadi di musim dingin tahun 2004. Selain bed nama Yeonjin, polisi juga menemukan korek api di lokasi kejadian. Tapi waktu itu mereka tidak melakukan tes DNA. Setelah mendengar rekaman suara yang diberikan Jae-jun, Do-young berencana untuk mengirim Ye-sol ke luar negeri. Sementara Hyung-nam yang melihat suaminya mati merasa sangat sedih. Dia mungkin memang ingin suaminya mati, tapi setelah melihat kematian itu secara langsung, bahkan dia tak sanggup menerimanya. Saat itu, Yeonjin membawa ibunya ke dukun langganannya, di mana saat itu ibu dukun sedang melakukan ritual. Tapi tiba-tiba dia bertingkah seperti orang lain, di mana ia mengaku kalau dia adalah Sohee. Lalu seketika Yeonjin teringat saat ia membunuh Sohee. Kejadian itu berawal ketika ia melihat Sohee memakai baju yang sama dengannya. Sohee sudah menjelaskan kalau itu hanyalah suatu kebetulan. Dia juga menjelaskan kalau baju yang dipakainya adalah palsu. Namun Yeonjin terus meminta Sohee membuka baju itu hingga dia mengejar Sohee sampai ke atap sekolah. Di sana Sohee sempat berkata kalau dia tidak takut dengan Yeonjin. Yang dia takutkan hanya uang dan kekuasaan orang tua Yeonjin. Perkataan Sohee itu membuatnya sangat murka. Yeonjin lantas membakar baju yang dipakainya. Sohee sempat berteriak agar Yeonjin menolongnya. Namun ia malah didorong hingga jatuh dari gedung. Kebetulan saat kejadian, Dong-un berada di lokasi. Dan saat itu dia mendengar nada dering ponsel Yeonjin, di mana yang menelpon adalah ibunya. Yeonjin pun langsung menjelaskan apa yang terjadi. Namun ia berbohong di beberapa bagian. Saat itu Yeonjin mengamati sekitar untuk memastikan tidak ada saksi mata. Setelah cukup yakin, dia pun berlalu. Tapi ada satu barang bukti yang tertinggal. Dong-un juga menemukan bukti pendukung yaitu bed nama Yeonjin. Kembali lagi ke masa sekarang. Saat itu tiba-tiba saja Dong-un sudah berada di sana. Lalu dukun itu kembali mengingatkannya tentang bed nama Yeonjin yang hilang. Dukun itu juga seperti melihat Sohee berada di antara mereka. Dan ia seperti mencium bau daging yang terbakar. Dan melihat di sekujur tubuh Sohee dipenuhi luka bakar. Lalu tiba-tiba saja dia terjatuh dan pingsan seketika. Yeonjin merasa sangat ketakutan setelah melihat tingkah aneh dukun itu. Saat itu dia bertemu Hyung-nam. Yeonjin langsung mencurigai kalau kematian suaminya adalah rencana Hyung-nam dan Dong-un yang dengan sengaja menjadikan ibunya sebagai pembunuh. Yeonjin juga memaksa Hyung-nam untuk berdamai dengan ibunya dan kembali menggunakan Sun-a sebagai ancaman. Dan inilah jawaban Hyung-nam. Ya, sekarang dia sudah tidak takut mengingat banyak foto-foto Yeonjin yang dia pegang. Dia juga menegaskan untuk tidak mencarinya lagi. Dan mulai sekarang mereka bukan sekutu lagi. Entah suatu kebetulan, tapi Do-young juga ternyata berada di sana. Tanpa banyak basa-basi, Do-young memberi Yeonjin dua pilihan, yaitu untuk mengaku ke keluarga Sohee kalau dialah pembunuh putri mereka, atau pilihan kedua, yaitu perceraian mereka berdua. Lalu inilah jawaban Yeonjin, di mana dia membuang kertas yang berisi alamat orang tua Sohee, yang artinya dia lebih tertarik dengan pilihan kedua. Seketika kabar perceraian mereka tersebar, di mana berita itu menyebutkan kalau Do-young menceraikan istrinya karena kasus perundungan istrinya saat sekolah dulu. Di sisi lain, Hyung-nam bersama yang lain menghanyutkan abu suaminya di lautan.
Sambil bersedih, Hyungnam mengucapkan selamat tinggal sembari diiringi dengan sedikit kata-kata makian. Ketika kembali ke rumahnya, Hyungnam dihampiri Ibu Yeonjin dan pengacaranya, yang maksud kedatangan mereka adalah untuk mengajak Hyungnam berdamai. Ibu Yeonjin juga siap mengganti rugi berapapun yang Hyungnam minta. Namun Hyungnam menolak untuk berdamai. Saat ia kembali ke rumahnya, Dong-un sudah menunggu kedatangannya. Dong-un juga sudah tahu kalau kecelakaan itu adalah rencana Ibu Yeonjin. Lalu Dong-un pun memperkenalkan dirinya, orang yang sebenarnya sudah ia kenal. Namun lamanya waktu membuatnya lupa. Dong-un menjelaskan kalau ia tidak peduli dengan kasus kecelakaan itu. Yang dia pedulikan adalah tentang pembunuhan Sohee dan cara Yeonjun membereskan kasus tersebut. Lalu dia meminta bed nama Yeonjin yang masih dipegang ibunya. Dong-un memberinya pilihan. Jika ia bersedia menyerahkan bed nama itu, maka Dong-un akan membuat kasus kecelakaan itu sebagai insiden yang tidak disengaja. Dong-un pun memberikannya waktu untuk pikir-pikir. Siapa kira-kira yang lebih penting? Apakah keselamatan dirinya atau putri kesayangannya? Ketika di kantornya, teman Yeonjin memberitahu kalau beredar video tentang perundungan yang ia lakukan di sekolah dulu. Dan ternyata sang penyebar video itu adalah teman Yeonjin sendiri, yaitu Lee Sara. Bukan hanya satu, Sara bahkan mengupload beberapa video yang semakin mengungkap kebenaran akan kejahatan Yeonjin. Sebelum dipecat secara tak hormat, Yeonjin lebih dulu mengundurkan diri. Tapi video itu sudah dilihat Yesol dan seketika rasa bangganya terhadap ibunya menghilang. Dengan adanya semua kejadian itu, Yeonjin bersedia untuk diwawancarai. Dalam wawancara itu, dia mengaku pernah merundung seseorang, tapi dia tidak pernah membunuh. Yeonjin berkata kalau perundungan itu dilakukannya karena keluarga orang yang dirundungnya membuatnya menderita. Dia juga menjelaskan kalau mereka sebelumnya berteman. Lalu saat itu Yeonjin mengetahui kalau temannya itu sedang hamil, dan dari sana dia memutuskan untuk bunuh diri. Sementara di sisi lain, ketiga anggota geng yang tersisa menghadiri pemakaman Myung-oh. Saat itu, diam-diam Haejong mengirim video yang tersimpan di tab milik Myung-oh, di mana itu adalah video yang direkam Myung-oh yang memperlihatkan Sara yang sedang teler melakukan hal yang. Di saat yang sama, tiba-tiba Yeonjin mengajak Sara berbicara. Sara pun langsung mencurigai kalau Yeonjin yang mengirim video itu. Tapi tiba-tiba saja Haejong mengaku kalau dia yang menyebarkan video itu. Dia bahkan berencana menampilkan video itu di depan jemaat gereja keluarga Sara. Lalu tiba-tiba polisi yang kebetulan ada di sana langsung menangkap Sara. Beberapa hari kemudian, Jae-jun datang ke klinik Yojong. Di sana dia sudah tahu kalau Yojong membantu Dong-un mewujudkan balas dendamnya. Tapi maksud kedatangannya, dia ingin memastikan apakah mayat Sohee memang masih berada di rumah sakit. Dan dia ingin tahu apakah memang benar saat terbunuh Sohee sedang hamil. Awalnya mereka mencurigai kalau Myung-oh yang menghamili Sohee. Tapi setelah pertanyaan Jae-jun tadi, kini Yojong yakin kalau dialah yang menghamili Sohee. Di sisi lain, Dong-un berniat untuk membayar semua biaya penyimpanan mayat Sohee dari tahun 2004. Tapi kata dokter, semua sudah dibayar dan yang membayarnya adalah Duyong. Saat itu Duyong menjemput Yesol di sekolahnya. Yesol sempat meminta maaf yang membuat Duyong bingung untuk siapa permintaan maaf itu. Di malam itu, Dong-un memberikan misi terakhir untuk Hyungnam, yaitu meminta Hyungnam menyerahkan berkas itu pada perawat sekolah dan juga Songhee. Tak lupa Dong-un mengucapkan terima kasih atas semua bantuan Hyungnam selama ini. Sekarang Hyungnam bukan lagi pembantu Dong-un, dan dia ingin Hyungnam pergi ke tempat yang ia inginkan dan menjalani kehidupannya dan berbahagia. Kita pergi sebentar ke masa lalu, saat tubuh Dong-un masih bersih dari segala macam luka bakar. Saat itu dia berteman dekat dengan Gyeongran, namun persahabatan mereka renggang ketika geng Yeonjin menyerang. Sama seperti Dong-un, Gyeongran juga memiliki luka bakar yang sama di tubuhnya. Setelah ditusuk, ternyata Haejong masih hidup dan sedang menjalani perawatan di rumah sakit. Tapi luka itu membuat pita suaranya rusak, jadi Haejong tidak akan bisa bicara seperti dulu lagi.
Mengetahui hal itu, Jae-jun pun membuat penderitaan Hae-jong semakin parah dengan cara meninggalkannya. Bisa dibilang ini penderitaan yang paling parah, karena tanpa suara dia tidak bisa menjadi pramugari. Mungkin juga sulit untuk menemukan pendamping hidupnya yang bisa memberinya nafkah. Hari itu mereka mengambil sampel DNA dari kuku Myung-woo, tapi polisi menemukan ada yang janggal, di mana DNA Myung-woo sama dengan DNA yang ada di korek api di TKP Sohee 18 tahun yang lalu. Polisi kemudian berencana untuk mengambil DNA semua orang yang terlibat dalam insiden Sohee. Setelahnya, Yojong menemui Yongchon di penjara. Di sana Yojong bertanya alasan orang itu membunuh ayahnya, karena bahkan di pengadilan dia sama sekali tidak menjelaskan alasannya. Dulu, ayah Yojong pernah menyelamatkan pria ini, di mana waktu itu semua dokter menolak mengoperasinya karena tahu kalau ia pembunuh. Lalu ayah Yojong bersedia mengoperasinya, karena menurutnya masalah orang itu pembunuh adalah urusan pengadilan, dan tugas dokter adalah menolong pasiennya. Saat itu ayahnya menghubungi Yojong dan berkata kalau ia akan pulang telat dan meminta Yojong makan duluan, tapi jangan makan mie instan. Anehnya, Yongchol menganggap kata mie instan itu menghinanya. Lalu saat operasi selesai, dia mengambil pisau bedah dan menyayat leher ayah Yojong. Setelah membunuhnya, satu-satunya orang yang ingin ia temui adalah putra dokter itu, hanya untuk melihat Yojong secara langsung. Intinya, pembunuhan dan teror yang dilakukannya hanya karena mie instan. Selain menemui Yongchon, tujuan Yojong datang ke sana adalah untuk melamar menjadi dokter di penjara. Namun dia ditolak dengan alasan dia adalah salah satu keluarga korban. Ibu Yeonjin kini akhirnya memutuskan jawabannya mengenai pertanyaan Dong-eun. Di saat yang sama, Yeonjin tiba di lokasi dan melihat ibunya memihak pada Dong-eun. Namun Dong-eun mengembalikan bed nama itu ke tempatnya karena ternyata itu tidak bisa dijadikan barang bukti karena bed nama itu tidak ditemukan di TKP. Tujuan Dong-eun meminta bed nama itu hanya untuk memberitahu Yeonjin kalau ibunya siap mengorbankan putrinya demi keselamatan dirinya. Saat itu, tiba-tiba Dong-eun menemui Hae-jong di ruangannya. Di sana dia mengucapkan selamat karena Hae-jong telah kehilangan semuanya. Mulai dari sahabatnya, kekasihnya, hingga suaranya. Dan pastinya tanpa suara dia tidak bisa jadi pramugari lagi. Tapi kali itu Dong-eun bersedia membantunya kalau Hae-jong ingin balas dendam pada Jae-jun yang telah meninggalkannya. Hingga di malam harinya, Hae-jong datang ke apartemen Jae-jun. Dia beralasan ingin mengambil barangnya yang tertinggal. Sesuai rencana mereka, Hae-jong mengganti obat tetes mata yang biasa Jae-jun pakai. Di tempat lain, orang bayaran Yongjun berusaha membobol berangkas miliknya. Dikarenakan mereka tahu kalau motel yang mereka tempati akan dijual, jadi mereka meminta pesangon. Yongjun sempat kesal, tapi bukan hanya sekali, tapi 2 kali. Di saat yang sama, polisi sedang menyelidiki Siesta. Saat itu Dong-eun mengirim video ke ponsel Yeonjin hingga ia tiba-tiba di sana. Polisi lantas membawa Yeonjin. Polisi juga mengambil barang bukti, yaitu botol minuman yang diduga dipakai untuk membunuh Myung-woo. Pagi harinya, ketika Jae-jun ke sekolah Yesol, dia mendapat informasi kalau Yesol sudah pindah sekolah ke luar negeri. Dia mencoba menghubungi Do-young, tapi kali itu Do-young tidak menjawab teleponnya. Kemudian dia menghubungi Dong-eun, karena dia merasa Dong-eun pasti ada sangkut pautnya. Hingga di malam harinya, saat Jae-jun menuju ke satu tempat, dia meneteskan obat matanya. Seketika dia merasakan perih di matanya, lalu tiba-tiba polisi kembali menginterogasi Dong-eun karena insiden kecelakaan Seokjin. Polisi memang tidak menemukan hubungan Seokjin dan Dong-eun, tapi polisi menemukan hubungan istrinya yaitu Hyungnam dan Dong-eun. Dari sana polisi mengetahui kalau Dong-eun sering mengirim informasi pada Hyungnam, begitupun sebaliknya. Ya, walaupun perbuatan mereka itu tidak melanggar hukum. By the way, saat ini Ibu Yeonjin ditahan atas tuduhan pembunuhan. Karena semua pelaku sudah tertangkap, Dong-eun mengucapkan terima kasih pada polisi yang bersikap adil pada pelaku maupun korban. Hari itu, Do-young menyelesaikan urusan perceraiannya dengan Yeonjin.
Setelah ini, rencananya Duyong akan pergi ke Inggris bersama putrinya. Sesuai permintaan Dong-un, saat itu Hyung-nam memberikan mobil Dong-un pada sahabatnya yaitu Song-hee. Dong-un juga meminta Hyung-nam memberikan tas berisi uang pada perawat sekolah dan dia memberikan kebebasan penuh pada perawat itu akan ia apakan uangnya nanti. Di sisi lain, Dong-un mengajak Yeojong untuk jalan-jalan malam. Di tengah hujan salju di malam itu, mereka akhirnya bisa tertawa bersama. Tapi ketika ia di supermarket, Dong-un menghubunginya dan berkata kalau mereka sudah berada di tujuan akhir. Dong-un pun mengucapkan selamat tinggal. Yeojong lantas mencarinya, namun Dong-un tak lagi berada di sana. Tapi Dong-un belum pergi jauh, di mana dia mengunjungi Yeonjin, yang sekarang mereka harus bertemu dengan pembatas. Sekarang tujuan Dong-un sudah tercapai, yaitu melihat Yeonjin menderita tanpa seorang pun di sisinya. Sekarang harapan sederhana Dong-un adalah Yeonjin akan mengingat semua kejadian ini dan membayangkan Dong-un setiap harinya, sama seperti yang Dong-un rasakan dulu. Kita kembali sebentar ke tanggal 19 Oktober. Saat kejadian itu berlangsung, Yong-ran yang kamarnya berada di sebelah ruangan sempat mendengar keributan. Lalu Myung-oh memanggilnya yang ternyata saat itu masih hidup. Myung-oh lantas meminta Yong-ran untuk mengambilkan ponselnya. Tapi Yong-ran teringat dengan kejahatan Myung-oh padanya, hingga dia memutuskan untuk mengakhiri hidup Myung-oh. Setelahnya, dia menghubungi Dong-un dan menjelaskan yang terjadi. Dong-un bersedia membantunya dan mengambil barang bukti, dan tidak ada yang tahu hal itu kecuali Dong-un. Sambil mengucapkan salam perpisahan, Dong-un membakar foto Yeonjin dan juga foto lainnya, baik teman maupun musuh yang pernah hadir dalam hidupnya. Karena tujuannya sudah tercapai, sekarang Dong-un merasa kalau hidupnya juga sudah berakhir. Tapi kita tahu, jika ia jatuh, maka film berakhir. Jadi saat itu, Ibu Yeojong tiba-tiba memanggilnya dan meminta tolong. Di mana ia menjelaskan, kalau Dong-un mati, maka Yeojong akan merasakan hidupnya seperti di neraka. Karena hingga saat ini, bisa dibilang Dong-unlah penyemangat hidupnya. Sebelum bertemu Dong-un, Yeojong kehilangan semangatnya menjalani hidup. Dan ibunya yakin kalau Dong-un pergi, maka hal yang sama juga akan terulang. Singkat waktu, tibalah kita di tahun 2023, tepatnya 6 bulan setelah kejadian. Tahun itu dibuka dengan memperlihatkan Yeonjin di penjara, yang pada hari itu berpapasan dengan ibunya. Kondisi di penjara sangat berbanding terbalik dengan kehidupan mewahnya. Hal itu membuatnya depresi, dan terkadang ia berhayal melakukan aktivitasnya saat masih jadi penyiar cuaca. Sementara Dong-un saat itu mampir ke tempat ibunya Taeyu, di mana Dong-un meminta bantuannya mengenai tahanan seumur hidup di penjara Chongson, di mana Dong-un ingin tahanan itu dipindahkan ke penjara lain. Yang kita tahu kalau tahanan yang dimaksud Dong-un adalah Yongchon. Seperti yang dibilang ibunya, setelah kepergian Dong-un, Yeojong kehilangan semangatnya dalam menjalani hidup. Setiap hari, dia hanya melakukan hal yang sama, yaitu mengecek papan go di rumahnya, lalu masak mie instan. 6 bulan lamanya, papan go itu tidak terpakai, tapi suatu hari ada yang berubah. Kemudian Dong-un tiba-tiba menghampirinya sambil membawakan bir. Yeojong pun sangat kaget sampai-sampai ia diam tak bergerak. Tapi dengan mudahnya Dong-un bisa menenangkan hati Yeojong hanya dengan berkata kalau ia merindukannya. Selama ditinggal Dong-un, tentu keadaan Yeojong tidak baik-baik saja. Juga balas dendamnya pada Yongchon ternyata tak berjalan lancar. Tapi sekarang Dong-un berniat untuk membantunya balas dendam, juga mengajarkannya cara-cara yang baik dalam balas dendam. Dan sekarang Dong-un yang akan jadi algojonya. Saat ini Dong-un sudah tidak tinggal di apartemennya dulu. By the way, pertemuan mereka berawal saat Dong-un ingin bunuh diri di lautan. Saat yang sama, wanita ini juga ingin bunuh diri karena depresi akibat kematian putranya. Lalu Dong-un menyelamatkan wanita ini. Dan dari sana mereka punya rencana untuk bunuh diri saat musim semi tiba. Secara nggak langsung, wanita itu menyadarkan Dong-un kalau bunuh diri adalah perbuatan yang salah. Sejak hari itu, sudah 18 musim semi berlalu dan akhirnya Dong-un sadar kalau ada orang lain yang peduli padanya.
Dong-un sekarang juga mulai pede memperlihatkan lengannya, walaupun masih sering orang melihatnya dengan tatapan mengerikan. Setelah meneteskan obat matanya yang telah diubah Hae-jung, Jae-jun mengalami kecelakaan. Sekarang dia bahkan tidak tahu berada di mana karena dia tidak bisa melihat. Hingga tiba-tiba seseorang mendorongnya dan hidupnya pun berakhir di kubangan lumpur. Hyung-nam kini menjalankan usaha makanan kecil-kecilan. Hingga di malam itu dia mendapat pesan dari Dong-un yang ingin mempekerjakannya kembali. Kini Dong-un mengajar di penjara Jisan, tempat Yong-chun berada. Begitupun Yo-jong yang menjadi dokter di sana. Dan di hari itu mereka berdua datang ke tempat yang sama, juga dengan perasaan yang sama. 사랑해요. Setiap orang punya luka di masa lalu, baik yang terlihat maupun tidak. Waktu adalah obat yang cukup ampuh untuk menyembuhkan luka. Tapi kadangkala kita perlu seseorang untuk membantu menutup luka itu. Namun yang pasti, kita tidak akan menemukan solusi di masa lalu. Karena solusi atas apa yang terjadi di masa lalu selalu ada di masa depan.